Aku tidak tahu trik sulap, bagaimana aku bisa mengajarkannya? Kata Su Tang tanpa daya. Kau tak pernah menganggapnya serius, dan kau tak tahu harus membiarkan mereka berlatih teknik ibel. Ding Hai Xingjun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau tidak, bukankah akan sulit untuk mendapatkan beberapa set teknik ibel? Su Tang terdiam. Sayang sekali orang itu sudah pergi. Seharusnya aku memberitahunya dan memintanya membantuku mempelajari beberapa teknik sihir lagi. Kebetulan aku punya satu di sini, kata Ding Hai Xingjun, tapi, tempatku berlatih adalah lautan luas, dan aku jarang melihat pulau. Aku sering berhadapan dengan monster laut. Buku panduan monster ini adalah kunci untuk pelatihan monster laut. Aku tidak yakin apakah ini cocok untuk belalang, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Apakah kau setan? Su Tang terdiam sejenak. Tidak, kata Ding Hai Xingjun. Lalu bagaimana kau bisa bertahan hidup di laut? Tanya Su Tangqi. Misteri perubahan hidup berada di luar jangkauan kita, bahkan kita berdua. Ding Hai Xingjun mendesah, lalu mengulurkan tangannya dan membukanya di depan Su Tang. Baru pada saat itulah Su Tang menyadari adanya selaput di antara kelima jari Ding Hai Xingjun. Meskipun telah mengalami degenerasi, pembuluh darah kecil masih samar-samar terlihat. Lihat ke sini lagi. Ding Hai Xingjun mengangkat lengan bajunya. Kemudian, saat Ding Hai Xingjun bernapas, lengannya juga mengembang dan mengerut secara berirama, tetapi amplitudonya sangat kecil. Su Tang dapat merasakan bahwa setiap kali lengan Ding Hai Xingjun mengerut, udara mengalir. Kami adalah penghuni laut. Kami lahir di laut, dan rumah kami dibangun di dasar laut, ujar Ding Hai Xingjun sambil tersenyum. Di permukaan laut, kami bisa bernapas melalui mulut dan hidung. Di bawah laut, kami harus bernapas melalui kulit. Di antara kita, Ding Hai mungkin yang paling berpengalaman, kata Fang Yize sambil tersenyum. Dia tidak hanya muncul dari laut, dia juga melihat manusia burung bersayap dan manusia batu. Mereka jelas bukan ibel, mereka semua keturunan manusia. Hanya saja mereka hidup di lingkungan yang berbeda dari kita, dan setelah jutaan tahun berevolusi, mereka menjadi seperti itu. Jadi begitulah, Su Tang mendesah pelan. Kebanyakan teknik ibel sederhana dan mudah dipahami. Mereka bisa mencapai kesucian hanya dengan tubuh fisik mereka. Titik awal kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada kita, kata Ding Hai Xingjun. Ia kemudian mengambil sebuah buku dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Tang. Tatapannya kemudian tertuju pada Fang Yize dan Moying Xingjun. Ngomong-ngomong soal manusia burung, aku ingat sesuatu yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Aku sudah lama ingin memberitahunya, tapi aku sudah bersumpah padamu, jadi aku tidak bisa bicara tanpa berpikir. Fang Yize berkata, dengan kita bertiga saja, kita bisa melihat bahwa kita tidak akan bisa menyentuhnya selama 100 atau 80 tahun. Jika dia bergabung, peluang keberhasilan kita akan jauh lebih tinggi. Baiklah, kata Raja Bintang Bayangan Ibel perlahan. Kalian, mata Su Tang menyapu Fang Yize dan ketiga orang lainnya. Apa yang terjadi? Aku pernah melihat sekelompok manusia burung yang memonopoli wilayah primordial, kata Ding Hai Xingjun perlahan. Soal kekuatan mereka, ada sekitar 180 penguasa bintang, 3 atau 5 penguasa agung, dan 2 penguasa bintang. Salah satu dari mereka selalu berada di wilayah primordial, dan yang lainnya hilang. Konon, dia sudah lama tidak terlihat. Apa yang ada di domain aslinya? Apa yang membuatmu begitu gugup? Tanya Su Tang dengan suara rendah. Apapun yang kita lakukan, kita bisa mendapatkannya dengan pergi ke medan bintang lain, tapi, mereka memiliki urat nadi spiritual tingkat tinggi yang telah layu, kata Ding Hai Xingjun. Apa gunanya urat spiritual tingkat tinggi yang layu? Kata Su Tang. Ding Hai Xingjun tertegun oleh pertanyaan itu. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, ketika urat spiritual kelas atas mulai layu, ia akan menjadi urat mineral yang dapat ditambang. Biji yang ditambang dapat ditukar dengan apa saja, asalkan Anda memiliki cukup. Biji kecil punya nama lain, kata Fang Yize, namanya Xuanjizi. Xuanjizi, wajah Su Tang langsung menjadi serius. Raja Bintang Ibel, aku tahu kau punya banyak harta karun tersembunyi, kata Raja Bintang Ding Hai. Pertama, aku tidak terlalu mengenalmu sebelumnya, dan kedua, aku tidak tahu apakah kau bersedia mengambil risiko sebesar itu dan bergabung dengan kami. Sekarang kau punya begitu banyak murid. Jika kau hanya mengandalkan harta karun tersembunyimu sendiri, kau tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa tahun. Hehe, Su Tang tersenyum. Mereka pasti telah ditekan oleh benih roh tingkat domainmu, sehingga tak mampu menembus penghalang bintang. Ding Hai Xingjun berkata kau tentu saja bisa mendukung puluhan orang suci agung, tapi begitu mereka dipromosikan menjadi penguasa bintang, hehe, kau akan kesulitan. Tidak perlu bicara lagi, kata Su Tang, aku bisa bekerja sama denganmu. Baguslah, Ding Hai Xingjun menghela napas lega. Kalau kita menemukan urat mineral Xuanjizi,
aku penasaran berapa banyak kultivator yang akan tergila-gila padanya. Su Tang bertanya, bagaimana kau tahu? Kebetulan sekali, kata Ding Hai Xingjun. Manusia burung itu selalu menyendiri dan tidak pernah berinteraksi dengan kultivator luar. Wilayah asal mereka selalu dilindungi oleh formasi spiritual, sehingga menyulitkan kultivator lain untuk masuk. Itulah sebabnya berita itu tidak tersebar. Kalau tidak, giliran kita tidak akan tiba. Selain itu, Liga Tiandao dan garis keturunan naga sejati pasti akan bertindak. Seberapa besar urat mineralnya? Tanya Su Tang, apakah kamu pernah ke sana? Mungkin ada ratusan ribu Xuanjizi, kata Ding Hai Xingjun perlahan. Su Tang, Fang Yize, dan yang lainnya tahu betapa berharganya Xuanjizi sebagai sumber daya kultivasi, terutama Fang Yize. Meskipun pernah mendengar berita ini sebelumnya, ia tak kuasa menahan napas ketika mendengarnya lagi. Apakah hanya ada satu makhluk agung setingkat dewa langit berbintang di antara manusia burung itu? Tanya Su Tang lagi. Seharusnya hanya ada satu, aku tidak bisa memastikannya. Ding Hai Xingjun berkata, mereka mengawasiku seperti pencuri. Aku tidak bisa menemukan terlalu banyak. Karena mereka tidak pernah berhubungan dengan dunia luar, bagaimana kalian bisa masuk? Tanya Su Tang. Saat bepergian, saya bertemu dengan manusia burung yang terluka. Wilayah asal mereka sedang mengalami beberapa anomali, dan mereka datang kepada saya untuk meminta bantuan. Ding Hai Xingjun berkata, tapi setelah saya membantu mereka, mereka malah mencoba membasmi saya. Hahaha, seandainya mereka memperlakukan saya seperti teman, saya pasti akan mengingatnya. Tapi mereka malah ingin mencelakai saya, sungguh tidak masuk akal. Seharusnya hanya ada satu, aku tidak bisa memastikannya. Ding Hai Xingjun berkata, mereka mengawasiku seperti pencuri. Aku tidak bisa menemukan terlalu banyak. Karena mereka tidak pernah berhubungan dengan dunia luar, bagaimana kalian bisa masuk? Tanya Su Tang. Saat bepergian, saya bertemu dengan manusia burung yang terluka. Wilayah asal mereka sedang mengalami beberapa anomali, dan mereka datang kepada saya untuk meminta bantuan. Ding Hai Xingjun berkata, tapi setelah saya membantu mereka, mereka malah mencoba membasmi saya. Hahaha, seandainya mereka memperlakukan saya seperti teman, saya pasti akan mengingatnya. Tapi mereka malah ingin mencelakai saya, sungguh tidak masuk akal. Ada segudang biji besi. Kalaupun ada 10 orang lagi, apalagi satu orang, pasti sudah cukup untuk semua orang. Ding Hai Xingjun berkata, Mo Ying, apa pendapatmu? Setuju, kata Raja Bintang Bayangan Ibel perlahan, kita baru bisa menangkapnya kalau sudah ada di mulut kita. Membosankan sekali, kan, kalau cuma lihat dari jauh. Kalau Raja Bintang Bayangan Ibel Langit bisa menangkapnya, peluang kita untuk menang akan lebih besar. Sudah diputuskan. Ding Hai Xingjun tersenyum. Soal cara pembagian hadiah, kita perlu menyusun rencana yang matang. Kita sama sekali tidak boleh merusak keharmonisan di antara kita. Itu masuk akal. Fang Yize mengangguk. Kita seharusnya tidak bisa berbagi saat-saat baik dan buruk bersama. Ya, Ding Hai Xing menghela napas, lalu mengganti topik lalu kapan kita akan pergi dan mencari tahu dari manusia burung itu. Serahkan saja urusan seperti ini padaku, kata Raja Bintang Bayangan Ibel. Jangan khawatir, kata Su Tang, kau baru saja bilang ada makhluk-makhluk kuat setingkat Star-Lord di sana. Kecuali kau punya rencana jitu, jangan bertindak gegabah. Maksudmu, kita harus menunggu sedikit lebih lama. Kalau begitu, berapa lama lagi kita harus menunggu? Ding Hai Xingjun mengerutkan kening. Aku perlu menyendiri. Su Tang berkata perlahan juga, ada beberapa harta spiritual yang perlu ditempa. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan berurusan dengan Dewa Langit Berbintang. Su Tang memikirkan sekelompok patung itu. Jika ia bisa memurnikan patung-patung itu, kekuatannya akan menjadi sangat mengerikan, karena dua makhluk agung setingkat Star-Lord telah dihancurkan berkeping-keping oleh sekelompok patung itu. Fang Yize dan Ding Hai Xingjun sama-sama terharu. Meskipun Mo Ying Xingjun tidak terlihat jelas dan perubahan emosinya tidak terlihat, bayangannya sedikit bergetar, dan jelas bahwa ia juga mengalami benturan keras. Kau tidak bercanda? Tanya Fang Yize dengan suara berat. Kita sudah saling kenal begitu lama, pernahkah kau melihatku bercanda tentang hal sebesar itu? Tanya Su Tang. Baiklah, kami akan menunggumu. Ding Hai Xingjun mendesah pelan, sudah saatnya aku berlatih beberapa rune susunan spiritual agar tidak bingung ketika saatnya tiba. Mengapa kau berlatih formasi spiritual? Tanya Raja Bintang Bayangan Ibel. Wilayah asal manusia burung dilindungi oleh segel, yang tidak mudah dirusak, kata Ding Hai Xingjun. Apakah bermanfaat untuk mempelajari dan menerapkan apa yang telah kamu pelajari? Tanya Fang Yize. Aku tahu seorang kultivator yang bisa menghancurkan segala macam formasi spiritual yang tersegel. Su Tang berhenti sejenak tapi. Apa sebenarnya? Tanya Fang Yize. Hanya saja dia salah paham belakangan. Su Tang berkata mari kita lakukan selangkah demi selangkah.
Kalau kita bisa melibatkannya, itu akan bagus. Tapi kalau tidak, kita bisa memikirkan cara lain nanti. Dari kejauhan, mereka melihat Xie Juntai melayang di udara. Su Tang dan yang lainnya menghentikan diskusi mereka dan melihat ke arah Xie Juntai. Orang-orang di Xie Juntai juga menemukan belalang perak mutan yang terbang, dan beberapa sosok maju untuk menyambut mereka. Xi Xiaoru memimpin, diikuti oleh He Ping, Zhong Xiu'er, dan yang lainnya. Melihat Su Tang, Xi Xiaoru menghela napas lega. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator di puncak alam Sage Agung, dan dia telah mengembangkan kecerdikannya sendiri. Dia tidak menunjukkan kehilangan ketenangan, tetapi hanya mengangguk ringan kepada Su Tang. Namun, matanya sedikit merah. Ketika Su Tang dan yang lainnya berjalan mendekat sambil tersenyum, dia mengalihkan pandangannya dari Su Tang dan menatap tajam Fang Yis, jelas-jelas menyalahkan Fang Yis karena tidak melindungi Su Tang dengan baik. Fang Yize tentu saja tidak ingin membawa nasib buruk pada dirinya sendiri, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Su Tang sambil tersenyum, dan kemudian melayang ke aula bobrok di alun-alun bersama Ding Hai Xingjun dan Mo Ying Xingjun. Apa kabar? Bisik Xi Xiaoru. Aku baik-baik saja, kata Su Tang sambil tersenyum. Xiao Fang mengirim seseorang untuk memberitahumu bahwa kamu terluka parah. Kata Xi Xiaoru. Kau tahu betapa beratnya hidupku. Kecuali kau menghajarku habis-habisan saat itu juga, aku pasti bisa hidup kembali. Senyum Su Tang semakin lebar. Lagi pula, dia agak melebih-lebihkan. Aku baru saja diracun dan koma. Lain kali jangan impulsif begitu, bisik Xi Xiaoru pelan, kami banyak sekali, dan murid-muridmu juga ada di sini. Bukankah lebih baik membawa beberapa orang saja? Apa kau pikir kami sampah yang tak berguna? Hal terpenting bagimu sekarang adalah menembus penghalang langit berbintang. Su Tang menjelaskan dengan lembut, jangan teralihkan oleh hal-hal lain. Mampu atau tidaknya kau melangkah, perbedaannya sangat besar. Seperti ikan koi yang berubah menjadi naga. Jika kau tak mampu, kau hanyalah hewan liar di sungai, tetapi jika kau mampu, kau akan terbang tinggi ke angkasa. Saat aku naik pangkat menjadi Star Lord, kau harus membawaku bersamamu, apapun yang terjadi. Xi Xiaoru menatap Su Tang dengan serius. Baiklah, Su Tang mengangguk. Kalau begitu aku akan mengasingkan diri sekarang. Kata Xi Xiaoru. Jangan bertindak terlalu jauh, He Ping. Pisahkan separuh dirimu. Separuh akan mengasingkan diri, dan separuh lainnya akan bertanggung jawab melindungi Xiaoru. Jangan impulsif saat menghadapi masalah. Panggil saja bantuan tepat waktu, kata Su Tang. Baik, Guru, jangan khawatir, kata He Ping. Aku tidak butuh siapapun untuk melindungiku, kata Xi Xiaoru. Bagaimana aku bisa menyendiri tanpa khawatir ada yang melindungimu? Tanya Su Tang. Apakah kamu juga akan mengasingkan diri? Xi Xiaoru tercengang. Baiklah, aku telah mendapatkan sesuatu kali ini dan aku perlu diam sejenak, kata Su Tang. Baiklah kalau begitu. Xi Xiaoru tidak memaksa lagi. Ia melirik Su Tang dan berbalik untuk berjalan masuk ke dalam hutan. He Ping membisikkan sesuatu di telinga Zhong Xiu'er, lalu segera mengejar Xi Xiaoru. Su Tang merasa lega. Setelah menerima He Ping dan yang lainnya, ia tidak punya waktu dan tenaga untuk mengajari mereka apapun. Sebagian besar waktu, He Ping dan yang lainnya berlatih sendiri. Yang ia lakukan hanyalah memenuhi semua kebudewa mereka dalam hal sumber daya. He Ping adalah orang yang sangat kompetitif. Sebagai murid pertama Su Tang, seharusnya ia memfokuskan seluruh energinya pada kultivasi, berjuang untuk menjadi yang pertama menembus penghalang langit berbintang dan mempertahankan statusnya sebagai murid pertama. Namun kini He Ping memilih untuk melindungi Xi Xiaoru. Jelas, ia mengkhawatirkan orang lain dan takut akan kesalahan, sehingga ia menekan semangat kompetitifnya dan memberikan posisi terobosan pertama kepada murid lain. Tampaknya murid pertama ini tidak membuat pilihan yang salah. Pangeran ketiga Bian tidak pernah menyerah pada Wenji Star Lord yang cacat karena dia prihatin dengan persahabatan lama mereka. Ia mengangkat He Ping sebagai murid pertamanya dan membiarkannya menggantikannya, bertanggung jawab atas urusan sekte, dan tentu saja berharap He Ping akan membalas budinya. Soal apakah He Ping bisa terus berkembang dan menjadi tangan kanannya yang cakap, tampaknya itu bukan masalah. Ada banyak orang berbakat di dunia bintang, dan tidak ada kekurangan preman, tetapi menemukan seseorang yang benar-benar dapat ia percayai itu sulit. Sejauh ini, penampilan He Ping membuatnya sangat puas. Melihat sosok Xi Xiaoru berjalan menjauh, Su Tang perlahan melayang dan kemudian memasuki platform Raja Jahat. Mendarat di puncak yang sunyi, Su Tang memberi isyarat kepada belalang perak mutan itu untuk pergi. Ia lalu duduk perlahan, mengeluarkan buku rahasia Ibel, dan melemparkannya ke samping. Nak, buku rahasia Ibel ini untukmu. Kau bisa memahaminya sendiri secara perlahan. Jika kau tidak mengerti, tanyakan pada orang lain. Si kecil mendarat di buku trik sulap, membuka halaman-halamannya, dan melihatnya. Bu, aku bisa mengerti.
Bagus. Setelah kamu selesai membaca ini, pergilah dan ajari Akiao. Jangan ganggu aku. Patuhlah, kata Sutang. Iya, Bu, Ibu tenang saja dan pergilah menyendiri. Aku akan melindungi Ibu. Si kecil tampak sangat sopan. Sutang mengeluarkan buku spiritual tanpa kata itu. Pohon kuno berwarna hitam pekat itu telah tersegel di dalam halaman-halamannya. Anehnya, ketika monster disegel di dalamnya sebelumnya, buku spiritual tanpa kata itu akan secara otomatis menyerap pikiran spiritual monster dan mengubah halaman-halamannya menjadi emas cemerlang. Namun, sekarang halaman-halamannya telah diwarnai hitam pekat dan mengeluarkan napas dingin, yang membuat Sutang khawatir buku spiritual itu akan rusak. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, jika pedagang domain bintang itu benar, ini adalah catatan pembasmi Ibel, salah satu dari 3 harta spiritual primordial yang agung. Energi kematian yang dilepaskan oleh Ibel tingkat penguasa agung belaka tak akan pernah mampu mengikis catatan pembasmi Ibel. Bu, kenapa aku merasa seperti ada benang di tubuh Ibu yang terhubung ke tempat yang sangat jauh? Tiba-tiba si kecil bertanya. Itu beberapa manusia batu, tapi aku belum menempa mereka. Aku akan mengajakmu bermain nanti. Sutang berkata, baiklah, fokuslah untuk memahami jurus-jurus Ibel dan jangan bicara lagi. Oh, si kecil menanggapi dan mengalihkan pandangannya kembali. Sutang mengerahkan pikiran spiritualnya dan menembus ke dalam buku spiritual tanpa kata itu. Saat tinta hitam pekat menyebar, bayangan pohon kuno di halaman-halaman buku menjadi semakin kabur, hingga sepenuhnya tertutup kegelapan. Butuh waktu terlalu lama untuk memurnikan monster sendirian dengan buku spiritual tanpa kata. Sutang merasa ada rahasia tersembunyi di pohon kuno itu, jadi ia berharap waktu pemurniannya bisa dipersingkat. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Sutang duduk bersila di puncak yang sunyi tanpa bergerak. Halaman-halaman buku yang menyegel pohon kuno itu telah menjadi sekeras baja dan berat. Sutang merasa sudah hampir waktunya, jadi ia mengangkat tangannya dan meraih buku spiritual tanpa kata itu. Saat pikiran spiritualnya berputar, setetes air hitam perlahan merembes keluar dari halaman, jatuh ke tanah, dan berubah menjadi bola bundar. Rasa dingin yang ekstrim langsung menyebar ke segala arah, berpusat pada puncak gunung yang menyendiri itu. Si kecil menyadari bahwa Sutang telah terbangun. Awalnya ia ingin terbang kembali dan bermesraan dengan Sutang, tetapi ia ketakutan oleh hembusan napas dingin itu. Ia berteriak dan mengepakkan sayapnya untuk terbang tinggi ke angkasa. Sutang juga merasa tidak nyaman. Ia merasa seolah-olah vitalitas dalam tubuhnya tertekan. Ia berusaha keras mengerahkan kekuatan spiritualnya. Setetes demi setetes air hitam merembes keluar dari halaman-halaman buku, jatuh ke tanah, dan juga berubah menjadi bola-bola bundar. Dalam sekejap mata, ratusan bola telah terkumpul di tanah. Sutang tak mampu lagi menahan tekanan energi kematian. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam cincin, menuangkan semua Xuanjizi ke samping, lalu menggulung bola-bola itu dengan kesadaran ilahinya dan memasukkan semuanya ke dalam kotak kecil itu. Kemudian, Sutang mulai mencubit jimat-jimat itu. Meskipun ia tidak bisa menghabiskan banyak waktu untuk berlatih jimat, ia masih bisa menyelesaikan beberapa segel sederhana. Dalam 100 tarikan napas, jimat-jimat yang dilepaskannya telah menyegel kotak kecil itu dengan erat. Ketika ia tidak lagi merasakan serbuan energi kematian, ia menghela napas lega dan meletakkan kotak kecil itu. Melihat buku spiritual tanpa kata itu lagi, halaman-halamannya masih hitam legam, yang membuat Sutang diam-diam mengecap bibirnya takjub. Ada aroma kematian yang begitu kuat. Apa sebenarnya pohon kuno itu? Bu, apakah Ibu ingin memberikan barang-barang ini kepada Siang-Siang? Si kecil menghampiri dengan hati-hati. Kamu cukup pintar. Sutang tersenyum. Siang-Siang mungkin akan menyukainya, tapi aku benci baunya. Teriak si kecil. Baiklah, pergilah bermain di tempat lain dulu, kata Sutang, lalu mengambil kembali buku spiritual tanpa kata itu. Wajah Little Bit sedikit berubah, dan ia langsung terbang menjauh dari puncak yang sepi itu. Sebagai peri yang berasal dari pohon takdir kuno, yang paling ia takuti adalah diserbu oleh energi kematian. Pada hari-hari berikutnya, Sutang terus mengekstrak energi kematian dari halaman-halaman buku, lalu menyegel bola yang terkondensasi dari energi kematian tersebut. Ketika energi kematian melemah, ia akan mulai menggunakan kekuatan spiritualnya lagi untuk menempa pohon kuno tersebut. Ia mengulangi proses ini, dan hampir 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Energi kematian di halaman-halaman buku semakin melemah, dan ada lebih dari selusin kotak kecil yang disegel oleh Sutang. Ketika ia mengekstrak energi kematian untuk terakhir kalinya, hanya ada 3 bola yang terkondensasi dari energi kematian, dan semuanya sangat kecil. Sutang menyegel bola itu di dalam kotak kecil, lalu mengambil buku spiritual tanpa kata itu. Tiba-tiba, ia menemukan bahwa pohon kuno yang awalnya tersegel di dalamnya telah berubah menjadi tunas rumput yang lembut, dan warnanya berubah menjadi hijau zamrud. Kilaunya yang sangat bulat dan penuh,
membuat orang-orang merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan saat melihatnya. Setiap kali Su Tang terbangun dari meditasinya, Xiao Butian selalu menjadi yang pertama merasakannya. Bahkan, hanya dialah yang bisa merasakan Su Tang. Cahaya keemasan yang terang muncul di langit, dan Xiao Butian mendesak belalang perak mutan untuk terbang ke sisi ini dengan cepat. Su Tang menggulung halaman-halaman buku itu dan mengguncangnya dengan kuat, dan tunas rumput yang lembut pun keluar dari halaman-halamannya. Kemudian, ia memegang tunas rumput itu di telapak tangannya dan mengamatinya dengan saksama. Belalang perak bermutasi itu menggantung di udara. Belalang kecil itu menukik turun dan mendarat di lengan Su Tang. Belalang itu menatap tunas rumput dengan mata terbelalak. Oh, Bu, apa ini? Kenapa rasanya begitu familiar? Teriak si kecil kaget. Su Tang merenung cukup lama benda ini, sepertinya adikmu. Aura mautnya telah dimurnikan dengan bersih, dan tunas-tunas rumput yang lembut memancarkan vitalitas yang segar. Meskipun sangat lemah, ia penuh semangat. Adikku, Bu, beda banget sama aku. Teriak si kecil. Su Tang mendesah dalam hati. Sebenarnya, transformasi si kecil menjadi peri hanyalah tarikan napas terakhir. Tak lama lagi, vitalitas yang tersisa akan habis dan si kecil akan lenyap tertiup angin dan berubah menjadi debu di antara langit dan bumi. Semua berkat dia menggunakan nafasnya sendiri untuk perlahan-lahan memberi makan si kecil, dan dia tidak ragu menggunakan ramuan untuk menjaga si kecil tetap hidup, sehingga dia mampu membesarkan si kecil hingga hari ini. Membicarakan masa itu, Su Tang merasa sedih yang tak terjelaskan. Saat itu, ia bahkan belum menjadi seorang master dan tidak bisa mendapatkan ramuan apapun. Ia lebih suka tidak memakannya sendiri, melainkan menyuapi si kecil. Sungguh sulit membayangkannya. Tentu saja tidak secerdas dirimu, tapi aura kalian sangat mirip, kata Su Tang, lalu perlahan mengulurkan tangannya dan mengetuk tanah dengan ujung jarinya, lalu sebuah lubang kecil pun muncul. Su Tang perlahan memasukkan tunas rumput muda ke dalam lubang, mengeluarkan beberapa kristal kesadaran ilahi, memasukkannya ke dalam lubang kecil itu, dan akhirnya menutupinya dengan tanah gembur. Kemudian, Su Tang mengulurkan tangannya dan melepaskan cahaya ajaib. Dengan kekuatan mutiara roh air, ia memadatkan segenggam air bersih di telapak tangannya dalam sekejap dan memercikkannya dengan hati-hati di sekitar tunas rumput. Bu, apa bisa bertahan kalau begini? Tanya si kecil lagi. Aku juga tidak tahu. Kalau sekuat dirimu, seharusnya dia bisa bertahan, kata Su Tang. Sebenarnya, gadis kecil itu tidak tahu konsep spesifik dari kuat, tetapi dia tahu bahwa Su Tang sedang memujinya, dan dia langsung tersenyum bahagia. Bu, Xiaoru memintaku untuk memberitahu ibu bahwa lelaki itu telah kembali dan tampaknya membawa banyak hal baik, teriak si kecil. Pria yang mana? Tanya Su Tang. Itu orang yang bawa kereta. Dia pelit banget, sampai-sampai nggak mau aku lihat, bahkan kalau aku mau, kata si kecil. Su Tang gembira dan berdiri ayo keluar. Oh, si kecil melayang dan mendarat di bahu Su Tang. Sayang, jangan panggil aku dengan namaku di depan orang luar lagi, mengerti? Su Tang memperingatkan. Aku tahu, kita seharusnya memanggilmu dengan nama panggilanmu, kata si kecil, tapi aku sudah terbiasa. Kalau begitu, jangan bicara omong kosong di depan orang lain, kata Su Tang. Oh, Su Tang keluar dari panggung Dewa Jahat dan melihat mobil terbang wilayah bintang terparkir tinggi di langit. Si Xiaoru, Fang Yis, Dewa Bintang Ding Hai, dan pedagang wilayah bintang berkumpul di sekitar meja kayu, berbicara dengan suara pelan. Su Tang melompat turun, Fang Yize dan yang lainnya juga melihat Su Tang dan berdiri. Selamat, Tuan Bintang Ibel, kata Fang Yis sambil tersenyum. Kabar baik apa? Su Tang tercengang. Kau punya dua pembantu yang lebih cakap, kata Fang Yize. Tuan Hua dan Tuan Ning sudah menembus penghalang langit berbintang. Kata si Xiaoru sambil tersenyum, lalu wajahnya berubah muram jika Tuan ada di sini, dia pasti akan. Apakah mereka berdua sudah menemukan jawabannya? Su Tang terkejut sekaligus senang. Begitu cepat, hanya beberapa bulan setelah meninggalkan Xie Juntai, Hua Xijue dan Ning Zanqi telah menembus satu demi satu. Sepertinya mereka pasti mengalami masa-masa sulit di Xie Juntai. Ya, Ding Hai Xingjun berkata, Tianmo, selamat. Sebentar lagi, sekte Anda pasti akan dipenuhi orang-orang berbakat. Di mana mereka? Tanya Su Tang. Aku mengikuti penguasa bintang 1000 kesengsaraan untuk berburu, kata Fang Yis. Su Tang berhenti sejenak dan menyadari bahwa mereka sedang membicarakan Helan Fei Qiong. Memburu, ya, Fang Yis mengangguk. Akhir-akhir ini, mereka telah menemukan dua kultivator dari garis keturunan naga sejati dan membiarkan mereka tetap hidup. Mereka menahan mereka di aula sebelah sana, menunggumu keluar untuk diinterogasi. Belum terlambat untuk menginterogasi mereka nanti. Tatapan Su Tang tertuju pada pedagang wilayah bintang barang bagus apa yang kau bawa untukku. Hanya ada beberapa jenis akar spiritual,
kata pedagang wilayah bintang sambil tersenyum masam, aku bisa saja membeli lebih banyak, tapi dia dirampok. Fang Yize tertawa. Juga, selama periode ini, sebuah peristiwa besar terjadi di bidang bintang, dan keadaan menjadi kacau. Dia tidak berani berkeliaran lagi. Apa masalahnya? Tanya Sutang penasaran. Kerajaan Kekaisaran Liga Tiandao telah ditembus oleh garis keturunan naga sejati, mengakibatkan banyak korban jiwa. Fang Yize berkata perlahan. Tapi dia dirampok. Fang Yize tertawa. Juga, selama periode ini, sebuah peristiwa besar terjadi di bidang bintang, dan keadaan menjadi kacau. Dia tidak berani berkeliaran lagi. Apa masalahnya? Tanya Sutang penasaran. Kerajaan Kekaisaran Liga Tiandao telah ditembus oleh garis keturunan naga sejati, mengakibatkan banyak korban jiwa. Fang Yize berkata perlahan. Tapi dia dirampok. Fang Yize tertawa. Juga, selama periode ini, sebuah peristiwa besar terjadi di bidang bintang, dan keadaan menjadi kacau. Dia tidak berani berkeliaran lagi. Apa masalahnya? Tanya Sutang penasaran. Tunggu aku, kata Sutang tiba-tiba, lalu ia berbalik dan melayang kembali ke panggung Dewa Jahat, mengeluarkan liontin surat dari cincinnya, tetapi tidak ada informasi apapun di dalamnya. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya, tetapi liontin surat itu tetap tidak merespons. Sutang tiba-tiba menyadari bahwa ruang di sini telah tertutup, dan para kultivator dari garis keturunan naga sejati itu tidak dapat melarikan diri sama sekali, sehingga liontin surat itu kehilangan efeknya. Fang Yize dan yang lainnya melihat Sutang melayang turun lagi dan saling bertukar pandang. Ada apa? Apa kau merasa sedikit tidak rela karena melewatkan keseruan ini? Tanya Fang Yize lembut. Hehe, Sutang tersenyum, lalu mengganti topik pembicaraan dan menatap pedagang wilayah bintang apalagi yang kau bawa kembali. Hanya ada beberapa jenis ramuan spiritual. Aku sudah membeli buku rahasia alkimia, tapi buku itu dicuri seseorang, jawab pedagang wilayah bintang itu. Apakah kamu terluka? Tanya Sutang. Ia memperhatikan napas orang itu agak tidak stabil. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari, jawab pedagang domain bintang itu. Ayo kita mulai, kata Ding Hai Xingjun. Dengan semua kekacauan di luar sana, sebaiknya kita tunda dulu urusan kita untuk sementara. Kalau kita pergi ke luar angkasa, kita mungkin akan mendapat masalah. Di luar sangat kacau, seharusnya ini baik untuk kita, kata Fang Yize lebih mudah memancing di perairan yang bermasalah. Jika kita mengalami konflik antara garis keturunan naga sejati dan aliansi Dao Surgawi, kita mungkin akan kehabisan tenaga, bantah Ding Hai Xingjun. Kamu agak terlalu pemalu, Fang Yize mendesah. Ini bukan soal keberanian. Kalau seseorang tidak merencanakan masa depan, ia akan langsung dihantui kekhawatiran. Ding Hai Xingjun menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang kau bicarakan? Tanya pedagang wilayah bintang dengan bingung. Bukankah dia ada di sini? Mata Fang Yize tiba-tiba berbinar. Dia sudah menjelajahi wilayah bintang selama bertahun-tahun dan sangat mengenal setiap wilayah bintang yang ada. Seharusnya dia bisa membawa kita ke sana dengan selamat. Ini, Ding Hai Xingjun terdiam sejenak, pikirannya bergerak sedikit, lalu tatapannya menyapu Sutang dan Helan Fei Qiong, dan berkata dengan lembut apakah dia juga salah satu dari mereka. Kau yang menemukan barang-barangnya, jadi kau yang punya keputusan akhir. Sutang berkata, tapi menurutku, kita harus membawanya. Dia punya speeder super cepat. Bukan hanya akan memudahkan kita sampai di sana, tapi kita juga butuh dia untuk menjemput kita saat kita perlu melarikan diri. Jalan bintang tidak bisa lagi digunakan, jadi mereka hanya bisa menerobos medan bintang. Namun, hal yang paling mengkhawatirkan saat melintasi medan bintang adalah tersesat, jadi mereka membutuhkan seseorang untuk membimbing mereka. Kau mau pergi kemana? Tanya pedagang wilayah bintang. Pergilah ke wilayah bintang Wuxiang, kata penguasa bintang Ding Hai. Apa tujuanmu ke sana? Tanya pedagang wilayah bintang itu lagi. Temukan urat mineral, kata Ding Hai Xingjun. Sumber mineral apa? Pedagang domain bintang itu bertekad untuk mencari tahu asal-muasalnya. Milikku yang misterius, kata Ding Hai Xingjun. Pedagang wilayah bintang itu tiba-tiba terdiam. Sesaat kemudian, ia bergidik lagi dan melirik semua orang dengan panik kalian tidak bercanda. Siapa yang berani bilang begitu? Tanya Ding Hai Xingjun, bagaimana? Aku akan menerimamu. Maukah kau ikut dengan kami? Biarkan aku berpikir. Mata pedagang domain bintang itu berkedip sedikit. Berapa banyak yang bisa kau hasilkan dengan berkeliling ladang bintang? Sekalipun kau dibantu oleh penguasa bintang Ibel Surgawi, dan bekerja tanpa lelah selama ribuan tahun, hasilnya tetap tidak akan sebaik perjalanan ini. Penguasa bintang Ding Hai berkata pelan, aku tidak bisa memikirkan alasan apapun bagimu untuk menolak. Bagaimana aku bisa menolak? Pedagang wilayah bintang tertawa datar. Sekalipun kau tidak akan menyakitiku, kau tetap harus mengurungku di sini untuk sementara waktu. Kau terlalu banyak berpikir,
kata Ding Hai Xingjun, dunia bintang sedang kacau balau saat ini. Sekalipun kau punya niat jahat, akan sulit untuk mencapai apapun. Kami tidak akan memaksamu. Itu juga urat mineral misterius, kata Fang Yi lembut. Ya, pedagang domain bintang itu menarik napas panjang. Katakan saja dengan jelas, mau pergi atau tidak. Jangan ragu-ragu, kata Raja Bintang Bayangan Ibel dengan tidak sabar. Ya dewa, secerca antusiasme tiba-tiba terpancar di mata pedagang wilayah bintang. Jika bukan itu masalahnya, ia mungkin sudah berulang kali memperhitungkan untung ruginya, tetapi Sutang dan yang lainnya sedang mencari urat mineral utuh, dan ia benar-benar tidak bisa menolak. Oke, Ding Hai Xingjun bertepuk tangan dan tersenyum, ngomong-ngomong, aku juga ingin mencari beberapa pembantu. Dengan mereka, perjalanan ini pasti aman. Siapa yang kau cari? Fang Yize bertanya dengan curiga, kenapa kau tidak bilang akan mencarinya sebelumnya? Mereka memang rentan melakukan kesalahan, kata Ding Hai Xingjun sambil tersenyum kecut. Temperamen mereka bahkan lebih labil. Terkadang, mereka seperti anak kecil yang belum dewasa. Mereka mudah ditipu, tetapi terkadang mereka bertindak ekstrim. Aku tidak bisa mempercayai mereka jika aku ikut campur. Bagaimana jika, setelah kita berhasil, mereka mencoba menyimpan semuanya sendiri? Aku yang akan kena masalah. Mereka, ada berapa orang? Tanya Sutang. 3. Mereka menyebut diri mereka 3 pendekar. Ding Hai Xingjun berkata, yang satu adalah Sanbao Xingjun, yang satu adalah Aojian Xingjun, dan yang satu adalah Bu Ke Xingjun. Bersama-sama mereka adalah 3 pendekar. Untuk hal semacam ini, apakah tidak apa-apa meminta orang luar melakukannya? Fang Yis mengerutkan kening. Aku bisa menemukan mereka dulu, dan kau bisa melihatnya. Kalau kau pikir mereka tidak mampu, biarkan saja mereka pergi, kata Ding Hai Xingjun. Apakah kamu mengenal mereka dengan baik? Helan Fei Qiong, yang sedari tadi diam, tiba-tiba bertanya. Tidak seburuk itu. Kami pernah berurusan beberapa kali lebih dari 1 dekade yang lalu, kata Ding Hai Xingjun. Mereka bertiga selalu tak terpisahkan. Mereka, cukup menarik. Bersama-sama, mereka seperti satu orang. Bu Ke Xingjun adalah otaknya, semua ide buruk dan pikiran busuk berasal darinya. Proud Sword Xingjun adalah tangannya, dia lebih suka segala sesuatunya sederhana. Dia menyerang di depan dan mundur terakhir, dan dia sangat setia. Sanbao Xingjun adalah kakinya, dia pandai membangun formasi spiritual dan juga pandai melarikan diri. Kamu baru saja bilang terkadang mereka semudah dibodohi seperti anak kecil yang belum dewasa. Apa maksudmu? Tanya Sutang. Ada yang kurang dalam pikiran mereka. Tidak, kecuali Dewa Keberuntungan, kedua orang itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi kau akan tahu saat bertemu mereka. Kata penguasa bintang Ding Hai, bagaimana menurutmu? Apa kau ingin aku mencari mereka? Apakah mereka sepenting itu? Tanya Fang Yize. Dewa peramal sangat penting. Dewa Ding Hai menggelengkan kepalanya. Selama dia ada, semuanya harus diceritakan. Lapangan bintang sedang kacau saat ini. Bisakah mereka bertahan? Tanya pedagang ladang bintang. Penguasa bintang buka adalah seorang kultivator yang mampu melakukan keajaiban apapun. Jika yang lain tidak bisa pergi, dia pasti bisa, kata penguasa bintang Ding Hai. Kalau begitu, panggil mereka dan mari kita uji bersama untuk melihat apakah mereka bisa melakukannya. Sutang berkata, itu tepat. Aku juga butuh waktu untuk menyempurnakan harta spiritualku. Ding Hai Xingjun memandang yang lain. Helan Fei Qiong mengangguk kecil. Fang Yize berkata, baiklah. Kita bicarakan nanti setelah mereka tiba. Aku ingin melihat seperti apa kultivator yang bisa melakukan keajaiban. Tuan Bintang Qianji, kau harus mengirimku keluar terlebih dahulu. Tuan Bintang Ding Hai memandang Helan Fei Qiong. Baiklah, jawab Helan Fei Qiong. Formasi spiritual yang ia bangun tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, jadi ia harus melakukannya sendiri. Sutang mengedipkan mata pada pedagang domain bintang, lalu berjalan ke samping, dan pedagang domain bintang segera mengikutinya. Berikan benda itu padaku, kata Sutang lembut. Pedagang domain bintang bersiul, dan mobil terbang di langit perlahan melayang turun. Kemudian, pedagang domain bintang melayang ke dalam mobil dan melompat keluar sambil memegang sebuah kotak kayu. Kotak kayu itu terbagi menjadi lebih dari selusin kompartemen kecil, masing-masing diisi dengan kristal es, dan Anda dapat melihat samar-samar beberapa bunga dan tanaman beku di dalamnya. Ini luo jialan, ini rumput kilin, dan ini hansi. Pedagang wilayah bintang menunjukkan masing-masing rumput kepada Sutang, lalu menyerahkan sebuah buklet kepada Sutang. Saya khawatir Anda tidak mengerti, jadi saya telah mencantumkan kegunaan, lingkungan pertumbuhan yang dibutuhkan, dan preferensinya satu persatu. Silakan lihat sendiri. Terima kasih banyak, kata Sutang, berapa banyak Xuanjizi yang kau habiskan untuk ini? Ingat ini dulu, kata pedagang antar bintang itu. Pokoknya,
Kita akan pergi ke wilayah bintang Wuxiang. Aku tidak bisa pergi sebelum itu, dan aku tidak bisa mengurus urusan lain. Jika ini berhasil, ini akan menjadi hadiah kecil dariku untukmu. Jika tidak, aku tidak yakin aku akan selamat. Tidak akan terlambat bagimu untuk memberikannya kepadaku setelah aku selamat. Kau melihat segala sesuatunya dengan jelas. Su Tang tersenyum. Haha, pedagang wilayah bintang juga tersenyum, lalu merendahkan suaranya, katakan yang sebenarnya, apakah ini mungkin? Dinghai Xingjun selalu menjadi orang yang tenang dan tidak akan bicara omong kosong, jadi kamu bisa tenang, kata Su Tang. Kalau begitu aku akan mencobanya kali ini, kata pedagang domain bintang. Su Tang menepuk bahu pedagang domain bintang itu, lalu melompat menuju panggung Dewa Jahat. Sesaat kemudian, ia kembali ke puncak-puncak yang sunyi. Hanya dalam waktu singkat, tunas rumput itu telah menumbuhkan 3 atau 4 daun baru, yang berwarna hijau subur dan sangat sedap dipandang. Su Tang memandanginya sejenak, lalu berkata, si kecil. Bu, ada yang salah. Jawab si kecil. Si kecil sudah besar dan sangat cakap. Dia seharusnya melakukan sesuatu untukku. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya dengan baik. Su Tang berkata sambil tersenyum buka kotak besar di tubuh Akiao. Ada sebuah buku di sana. Bacalah sendiri. Setelah kau memahaminya, carilah tempat yang cocok untuk menanam semuanya. Si kecil tak kuasa menahan diri untuk tidak dipuji, ia pun langsung tersenyum dan menanggapi, lalu mendarat di kotak besar. Su Tang menarik napas perlahan beberapa kali, lalu memejamkan mata. Selama beberapa hari terakhir, ia merasakan jantungnya berdebar beberapa kali, pertanda mendekati titik kritis. Jika dia bisa dipromosikan menjadi penguasa agung sebelum bergegas ke wilayah bintang Wuxiang, perjalanan ini akan lebih meyakinkan. Saat dia berada di alam penguasa bintang Xiaoluo, dia bisa langsung membasmi penguasa agung dengan 3 anak panah berapi. Saat dia dipromosikan menjadi penguasa bintang Daluo, dia seharusnya bisa langsung mengancam makhluk-makhluk agung setingkat penguasa langit berbintang, dan tidak perlu lagi menempa patung-patung itu. Jika dia tidak dapat menembus kemacetan dalam kurun waktu ini, akan baik untuk membuka satu lubang spiritual lagi sehingga dia dapat menyempurnakannya. Su Tang perlahan-lahan mulai berkonsentrasi dan tubuhnya berhenti bergerak. Namun, tunas rumput itu semakin tinggi tertiup angin. Setelah lebih dari sebulan, tunas rumput itu telah berubah menjadi pohon kecil yang semarak, dan kanopinya yang seperti payung menyelimuti Su Tang. Hari itu, Su Tang sedang mengatur napasnya ketika tiba-tiba ia merasakan hembusan napas dari kejauhan. Pikirannya sedikit tergerak dan ia mengenali orang yang datang. Ternyata Ye Fuchen. Su Tang perlahan membuka matanya. Ketika Ye Fuchen mendarat di puncak yang sepi, ia berbisik, mengapa kau tidak pergi menyendiri? Saya sangat sibuk. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk menyendiri? Kata Ye Fuchen sambil tersenyum. Kau, Su Tang benar-benar tak bisa berkata apa-apa tentang Ye Fuchen. Dia tahu apa yang sedang Ye Fuchen lakukan. Dia pasti menemani gadis-gadis cantik itu siang dan malam. Helan Dasenglah yang memintaku datang kepadamu, katanya 3 pendekar telah tiba, kata Ye Fuchen. Praktisi di level Star Lord tidak diizinkan memasuki platform Evil Lord. Jika mereka harus masuk, mereka harus melakukannya sebagai musuh, karena ini akan menyebabkan kerusakan pada platform Evil Lord. Oh, Su Tang berhenti sejenak dan berdiri. Dinghai Xingjun sangat mengagumi ketiga pendekar pedang itu, dan ia selalu ingin melihat seperti apa kesakralan mereka. Sesaat kemudian, Su Tang terbang keluar panggung penguasa jahat dan melihat 3 biksu yang tidak dikenal di bawah. Ia mengerutkan kening. Penampilan ketiga biksu itu sungguh mengerikan. Biksu yang di tengah adalah seorang laki-laki gemuk, luar biasa gemuk, tubuhnya bengkak seperti bola, dan anggota tubuhnya tampak sedikit pendek dengan latar belakang tubuhnya. Yang lain adalah seorang laki-laki tua dengan penampilan yang sangat menyedihkan, dengan mata yang licik, yang tidak pernah menatap mata orang lain, tetapi hanya suka menyipitkan mata yang terakhir sedikit lebih baik. Dia memiliki perawakan yang tegap, dan fitur wajahnya biasa saja, tetapi pakaiannya terbuka, memperlihatkan bulu dada yang lebat, dan dia sedang menggigit sesuatu dengan mulut penuh, dan memegang ayam panggang di tangannya. Apakah mereka ini yang disebut 3 pendekar? Su Tang sangat skeptis. Meskipun seseorang tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya, perilaku ketiga biksu itu lebih buruk daripada yang lain. Ia tidak melihat ada kualitas yang patut dikagumi dalam diri mereka. Karena orang itu sudah datang, dia harus menyapa. Su Tang melompat turun. Penguasa bintang Dinghai mendongak dan melihat Su Tang, lalu tersenyum, kemarilah, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini penguasa bintang Buke, ini penguasa bintang Aojian, ini penguasa bintang Sanbao, dan ini penguasa bintang Tianmo yang baru saja kita sebutkan. Ketiga biksu itu mendongak ke arah Su Tang. Pria gemuk di tengah tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berbalik untuk pergi, tetapi baru 2 langkah ia menyadari sesuatu, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti.
Senyum Helan Fei Qiong dan Fang Yi perlahan berubah menjadi kesungguhan, dan mereka menatap pria gemuk itu dengan tenang. Pedagang bintang keliling, penguasa bintang Ding Hai, dan penguasa bintang Mo Ying semuanya menyadari ada yang tidak beres dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pria gemuk itu perlahan berbalik dan menatap Su Tang, lalu tersenyum ramah dan mengangguk berulang kali, kau di sini. Apakah kau Raja Bintang Ibel? Aku sudah lama mendengar tentangmu. Kau mengenaliku? Tanya Su Tang lembut. Ia merasa sangat aneh karena menurut kesannya, ia belum pernah melihat pria gemuk seperti itu. Wajahnya terlalu jelas. Bahkan di antara jutaan orang, ia bisa mengenali orang itu hanya dengan sekali pandang. Aku tidak mengenalnya, tapi aku pernah mendengar tentang dia, Pria gemuk itu mengangguk lebih cepat. Helan Fei Qiong, Fang Yize, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Saat pertama kali bertemu, pria gemuk itu berbicara dan berperilaku normal, tetapi setelah melihat Su Tang, ia berubah total dan tampak sangat takut pada Su Tang. Sebagai Dewa Bintang, ia tak mampu mengendalikan emosinya. Simpul di hatinya pasti sangat dalam, jadi ketika melihat Su Tang, ia langsung bereaksi secara naluriah. Su Tang merenung sejenak lalu mengangguk pelan pada Ding Hai Xingjun. Ding Hai Xingjun terbatuk kering dan berkata lirih, aku memanggil kalian bertiga ke sini kali ini karena aku benar-benar punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Berita besar, ceritakan pada kami. Pria kekar itu adalah Sanbao Xingjun, dan suaranya meninggi. Hehe, kuharap kau tidak mengecewakan kami. Pria tua malang itu ternyata adalah Aojian Xingjun, tetapi penampilannya sungguh tidak pantas untuk bersikap sombong. Kalau dipikir-pikir, masalah ini ada hubungannya dengan kalian bertiga. Ding Hai Xingjun berkata, apakah kalian ingat ketika kita pergi bersama untuk menemukan inti matahari dan bulan? Tentu saja aku ingat. Sanbao Xingjun menepuk pahanya. Ngomong-ngomong soal inti ganda matahari dan bulan, aku ingat pernah melihat seorang wanita di alam spiritual di domain bintang cahaya hitam beberapa waktu lalu. Dia mengenakan biru matahari dan bulan di kepalanya. Sungguh pemborosan sumber daya alam. Aku merebut biru matahari dan bulan darinya saat itu, tapi aku punya batasan sendiri dalam hal melakukan sesuatu. Aku tidak akan pernah menindas yang lemah atau omong kosong, kata Aojian Xingjun dengan nada meremehkan, siapa yang tidak tahu kalau begitu Sun Moon Blue bersendewa dengan popularitas, ia akan langsung menyusut. Kau bicara omong kosong atau kau berhalusinasi? Bagaimana mungkin mataku salah lihat? Sanbao Xingjun berkata dengan marah, aku tidak hanya mengenali Ryuelan, aku juga melihat bahwa rok kasa yang dikenakannya dibuat oleh pengrajin terampil Juntian Xingfu. Apa namanya? Seorang pengrajin terampil dari Juntian Star Mansion. Mungkinkah itu Luo Xiang Jinyi? Tanya Aojian Star Lord. Benar, itu Luo Xiang Jinyi. Sanbao Xingjun menepuk pahanya lagi. Ngomong-ngomong, berapa harga Luo Xiang Jinyi sekarang? Kudengar harganya naik lagi. Aojian Xingjun berkata, terakhir kali di Honglou di Yuku, aku berjanji pada Nuanyu untuk membawakannya beberapa hadiah saat aku pulang. Hehe, aku masih mampu membeli beberapa Luo Xiang Jinyi. Kalian berdua, silakan pergi dulu, kata Ding Hai Xingjun tergesa-gesa. Kau benar-benar buta, kau benar-benar menyukai gadis jelek seperti Nuanyu, kata Dewa Bintang Sanbao dengan nada meremehkan. Bagaimana dia bisa jelek? Aojian Xingjun juga marah, setidaknya dia jauh lebih baik daripada Yi Mengmu. Apa yang kau tahu? Teriak Dewa Bintang Tiga Harta. Tahukah kau betapa hebatnya dia memasak? Terakhir kali dia membuatkanku Xiao Longbao, aku menghabiskan sekeranjang penuh sendirian. Ngomong-ngomong soal makan, kau jauh dari itu. Kata penguasa bintang pedang bangga, aku pernah mencicipi daging lidah naga di Gua Hasrat, dan rasanya sungguh. Kau benar-benar mau makan lidah naga. Dan kau bahkan tidak memintaku memakannya. Teriak Sanbao Xingjun memilukan, kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ini lebih baik daripada kamu. Kata Aojian Xingjun, kamu kehilangan uangmu, dan kamu malah ingin aku. Kalian berdua, Ding Hai Xingjun tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah. Penguasa bintang Aojian dan penguasa bintang Sanbao sama-sama terkejut dan menoleh ke arah penguasa bintang Ding Hai. Kalian berdua, sudah keluar topik lagi. Bisakah kalian berhenti bicara sebentar dan biarkan aku menyelesaikannya? Kata Ding Hai Xingjun dengan nada sedih. Su Tang, Helan Fei Qiong, dan yang lainnya sama sekali tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka. Mereka samar-samar mengerti mengapa Ding Hai Xingjun mengatakan bahwa mereka tidak punya harapan. Dan Ding Hai Xingjun telah menggunakan kata lagi, jelas karena telah mengalami banyak siksaan di masa lalu. Apa kita sudah keluar topik? Sanbao Xingjun berhenti sejenak, menunjuk Aojian Xingjun, dan berteriak, ini semua salahmu. Aku sudah membiarkan Ding Hai Xingjun menyelesaikan pidatonya, tapi kau ngotot membahas sesuatu tentang lidah naga. Aku hanya bilang Longshe karena kamu bilang Xiao Longbaozi. Aojian Xingjun memiliki ingatan yang baik. Jika kamu tidak menyebut Nuan Yu,
Aku akan mengatakan Xiaolong Baozi. Teriak San Bao Xingjun. Diam, Dinghai Xingjun berteriak. Melihat Dewa Bintang Dinghai marah, Dewa Bintang San Bao dan Dewa Bintang Aojian menjadi lebih patuh, tetapi mereka masih saling melotot. Tuan Buke, kami sedang membicarakan hal penting sekarang, sebaiknya Anda urus kedua saudara Anda, kata Tuan Dinghai tanpa daya. Kalian berdua, duduklah dan jangan banyak bicara. Teriak pria gemuk itu. Meskipun pria gemuk itu tampak sangat takut pada Su Tang, ia masih sangat berpengaruh di antara tiga pendekar. Penguasa bintang San Bao dan penguasa bintang Aojian menundukkan kepala dan berhenti berbicara. Su Tang dan yang lainnya menghela napas lega. Pertengkaran antara mereka berdua tadi sungguh menyebalkan. Setelah mereka diam, dunia tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Tuan Buke, kita ini kenalan lama, kata Tuan Dinghai. Kali ini ia berbicara dengan serangkaian frasa formal, mengenang masa lalu, menatap masa depan, dan sebagainya. Ia berbicara selama hampir 10 tarikan napas sebelum mengganti topik. Saya rasa Anda bisa melihat bahwa kita telah berkumpul untuk merencanakan sebuah acara besar. Jika acara ini dapat diselesaikan dengan cepat, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, tetapi masing-masing dari kita pasti memiliki ribuan Xuanjizi. Berapa? San Bao Xingjun, yang terdiam beberapa saat, tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Setiap orang mendapat setidaknya 5.000 Xuanjizi, kata Dinghai Xingjun. Aku berhasil. San Bao Xingjun menggebrak meja dan berdiri sambil melambaikan setengah ayam panggang di tangannya, wajahnya penuh semangat demi 5.000 Xuanjizi. Bahkan jika kau memintaku memotong ayamku dan memberikannya kepada Guk-Guk, aku tidak akan memberikannya. Helan Fei Qiong mengerutkan kening ketika melihat Dewa Bintang Tiga Harta mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu. Amarahnya hampir meledak, tetapi ia tidak ingin menimbulkan masalah lagi sebelum mengetahui latar belakang pria gemuk itu. Burungmu memang tidak berguna sejak awal, jadi tentu saja kau rela melepaskannya. Aojian Xingjun mencibir. Siapa yang bilang begitu? San Bao Xingjun sangat marah, aku berada di gua keinginan. Tutup mulutmu dan jangan bersikap kasar lagi, kata Fang Yis dengan suara dingin. Pria gemuk itu melompat, menamparkan bagian belakang kepala San Bao Xingjun dengan keras, dan berteriak, apa yang baru saja kukatakan? Hah! Dewa Bintang Tiga Harta hendak mengarahkan jarinya ke arah Fang Yis, tetapi setelah mendengar ini, momentumnya langsung melemah dan dia duduk dalam diam. Su Tang terbatuk kering dan berkata perlahan, ini kesempatan bagus untuk semua orang, tapi tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Setidaknya kau harus menunjukkan sedikit keahlianmu agar semua orang bisa melihatnya. Ya, jawab Helan Fei Qiong santai. Ia mengerti maksud Su Tang. Ia ingin menguji kartu truf pria gemuk itu, lalu mengikuti petunjuk untuk mencari tahu asal-usulnya. Kemampuan. Aku kekurangan segalanya kecuali kemampuan. Sang penguasa bintang tiga harta berdiri untuk ketiga kalinya, lalu melompat ke belakang dan berlatih sihir. Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan dua berubah menjadi empat. Dalam sekejap mata, puluhan pria kekar muncul. Setiap inkarnasiku memiliki kekuatan tempur setara dengan alam bawah Xiao Luo Xingjun, hehehe. Tiga harta Xingjun tertawa penuh kemenangan. Bisakah kau menemukan di mana tubuh asliku? Carilah. Siapapun yang bisa menemukannya, aku akan kehilangan 100 Xuanjizi darinya. Tapi setiap orang hanya punya satu kesempatan, haha. Pria gemuk itu memegangi kepalanya kesakitan, dan wajah Su Tang, Fang Yis, dan yang lainnya juga menegang. Mereka pernah melihat orang bodoh, tetapi mereka belum pernah melihat orang sebodoh itu. Reinkarnasi semacam ini mungkin memang memiliki kegunaan magisnya sendiri. Masalahnya, pria-pria kekar lainnya menari dan berteriak, tetapi hanya ada satu pria besar yang melambaikan ayam panggang yang belum habis di tangannya. Bagaimana mungkin ini membuat orang bingung? Teriakan terus-menerus dari Dewa Bintang Tiga Harta Karun sudah menjengkelkan, dan dengan puluhan pria besar bertengkar bersama, Helan Fei Qiong akhirnya tidak tahan lagi dan mengulurkan tangan untuk membuang gelas anggur. Gelas anggur itu tiba-tiba mengeluarkan suara siulan tajam dan menyambar pria besar yang sedang memegang ayam panggang di tangannya bagai kilat. Pria besar itu terkejut dan meletakkan tangannya di depan dahi. Boom! Gelas anggur itu pecah berkeping-keping. Pria besar itu tak mampu menahan kekuatan dahsyat itu dan terhuyung mundur lebih dari 10 langkah sebelum akhirnya bisa menyeimbangkan diri. Lalu ia menatap kosong ke arah Helan Fei Qiong, bergumam, kuat sekali. Bagaimana kau bisa tahu identitas asliku? Mungkinkah kau sudah menguasai mata dewa? Teriak penguasa bintang pedang bangga. Ia masih menatap Helan Fei Qiong dengan ngeri. Jelas, ia terkejut dengan penglihatan Helan Fei Qiong yang sangat akurat. Pria gemuk itu menarik rambutnya tanpa sadar, seolah-olah dia sedang kesakitan. Bahkan Helan Fei Qiong, seorang yang cerdik, tercengang oleh pertanyaan ini. Lalu ia berteriak dengan tidak sabar, bawa 100 Xuanjizi itu. Atau kubasmi kau. Jangan khawatir, aku tidak pernah gagal bayar.
Kata Dewa Bintang 3 Harta dengan bangga. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari cincin penyimpanannya, membukanya, dan melihatnya. Setelah ragu sejenak, ia menatap Dewa Bintang Aojian dengan senyum terpaksa. Saudara Aojian, lihat. Tidak bisakah kau lebih jarang berjudi dengan orang lain? Sang penguasa bintang pedang bangga menjerit memilukan, sudah berapa kali kau diterbukai? Hah, kau tidak belajar dari kesalahanmu. Kenapa kau tidak mati saja? Saudaraku, lain kali aku tidak akan berjudi dengan siapapun. Kata Dewa Bintang 3 Harta Karun sambil tersenyum, tapi kali ini, aku tidak bisa menolaknya, kalau tidak, reputasi 3 pendekar kita akan hancur. Bodoh, idiot, bagaimana mungkin aku mengenal pecundang sepertimu? Sang penguasa bintang pedang kebanggaan mengumpat lama sekali, lalu, seolah kelelahan, ia berkata lemah, seberapa parah dirimu? Tidak banyak, hanya 90 yang kurang, kata Dewa Bintang 3 Harta. Otang pembawa sial, sang penguasa bintang pedang bangga tak tahu dari mana ia mendapatkan kekuatan itu, ia melompat tinggi dan mulai mengomel lagi. Setelah mengomel, ia menatap penguasa bintang buke dengan napas terakhirnya. Bos buke, aku tidak punya banyak di sini, hanya lebih dari 20 Xuanjisi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mata pria gemuk itu melebar. Ia terdiam cukup lama, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari cincinnya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja kayu. Ada tepat 100 Xuanjisi di sini. Silakan klik beberapa. Su Tang, Helan Fei Qiong, dan yang lainnya terdiam sesaat. Sebenarnya, Helan Fei Qiong tidak bertaruh untuk 100 Xuanjisi, tetapi karena penguasa bintang 3 harta terlalu menyebalkan, ia menggunakannya sebagai pengantar dan akhirnya memberinya hukuman ringan. Tidak perlu terlalu ribut. Namun, tanpa diduga, ketiga pendekar itu benar-benar mengalahkan 100 Xuanjisi. Melihat ekspresi duka yang mendalam pada ketiga pendekar itu, seakan-akan mereka telah kehilangan orang tua mereka, kita tahu bahwa tidaklah mudah bagi mereka untuk mengungkap rahasia tersebut. Meskipun kepribadian mereka tidak menyenangkan, mereka juga memiliki kualitas yang terhormat, yakni dapat dipercaya. Helan Fei Qiong ragu sejenak, lalu meraih kotak kecil itu dan membukanya sambil mengumpat. Benar saja, celah-celah di bagian bawah kotak itu berisi batu-batu misterius. Ia berhenti sejenak, lalu melemparkan kotak kecil itu kepada pria gemuk itu. Lupakan saja, aku tidak akan mempersulitmu kali ini, tapi kalian berdua harus keluar dari sini dan berhenti membuat masalah. Pria gemuk itu menarik napas dalam-dalam, melompat berdiri, meraih kotak kecil itu, dan segera memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Ia kemudian berbalik dan berteriak kepada Sanbao Xingjun dan Aojian Xingjun, keluar. Apa kalian tidak mendengarku? Keluar sekarang, pergi. Melihat bos mereka hampir mengamuk, Sanbao Starlord dan Aojian Starlord tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan berjalan pergi dengan sedih. Ding Hai, apakah ini orang yang kau katakan bisa menciptakan keajaiban? Fang Yize tak kuasa menahan diri untuk berkata, aku penasaran bagaimana mereka bisa bertahan sampai hari ini. Mereka memang agak bodoh, kata Ding Hai Xingjun dengan tenang, tapi dengan adanya buke Xingjun di sini, kekurangan mereka tentu saja terkompensasi. Oh, aku penasaran, kemampuan apa yang dimiliki peramal ini? Tanya pedagang domain bintang itu. Mata semua orang tertuju pada pria gemuk montok itu. Dia tidak menjawab dan ekspresinya terus berubah. Tuan Buke, apa maksudmu? Tanya Tuan Ding Hai perlahan, apakah kau akan bergabung dengan kami, atau kau akan berpisah? Pria gemuk itu perlahan mengangkat kepalanya dan memaksakan senyum. Kesepakatan sebesar ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagiku. Aku tak punya alasan untuk menolaknya. Oke, Ding Hai Xingjun menghela napas lega, lalu raut gugup muncul di wajahnya. Kalau begitu, sesuai aturan, kita belajar sekarang, kan? Su Tang dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak mengerti, tetapi melihat ekspresi gugup Ding Hai Xingjun, apa yang disebut pelajaran itu seharusnya merupakan keterampilan yang luar biasa. Seharusnya begitu. Kalau begitu, aku harus menunjukkan keburukanku. Pria gemuk itu berdiri perlahan. Ketika pria gemuk itu duduk di meja dan semua orang berdiskusi, ia tampak sangat centil, terutama setelah tatapan Su Tang menyapunya. Ia mengangguk dan membungkuk berulang kali, tanpa sedikit pun integritas. Namun, ia perlahan berdiri saat itu, dan aura tak terlukiskan yang berpusat di tubuhnya bergulung ke segala arah. Ekspresinya menjadi begitu tenang dan percaya diri, dan pupil matanya setenang kolam dalam berusia 1000 tahun, bagaikan seorang kaisar yang telah mengalami badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai puncak, diam-diam menatap rakyatnya. Detik berikutnya, pria gemuk itu mengulurkan tangannya dan mengangkatnya ke langit. Cahaya hitam muncul dan tiba-tiba meledak setelah terlempar ke langit, berubah menjadi awan gelap. Awan gelap itu perlahan mengembun dan akhirnya berubah menjadi sesuatu yang berbentuk seperti cangkang kerang. Benda itu tampak seperti cangkang kura-kura. Ukurannya sangat besar,
radiusnya lebih dari 10.000 meter. Langit yang luas tertutup oleh cangkang kura-kura itu. Pria gemuk itu terus berlatih sihir, dan cangkang kura-kura itu jatuh ke arahnya. Semakin dekat jaraknya, semakin kecil cangkang kura-kura itu. Saat mendarat di kepala pria gemuk itu, cangkang kura-kura itu telah menjadi seukuran mangkuk. Pria gemuk itu mengulurkan tangan untuk menangkap cangkang kura-kura dan perlahan meletakkannya di atas meja kayu. Kemudian ia memutar pergelangan tangannya lagi dan segenggam potongan bambu muncul di tangannya. Potongan-potongan bambu itu berwarna hijau dan menyenangkan, diukir dengan simbol-simbol spiritual yang pekat. Pria gemuk itu menyebarkan potongan-potongan bambu itu ke dalam cangkang kura-kura dan mempraktikkan mantra spiritual lagi. Potongan-potongan bambu itu tampak hidup, berguling-guling dan melompat-lompat di dalam cangkang kura-kura, membuat cangkangnya berdesir. Sesaat kemudian, lelaki gemuk itu mengangkat tempurung kura-kura, menggumamkan sesuatu, lalu tiba-tiba membalikkan tempurung kura-kura itu di atas meja kayu. Sudah selesai. Ding Hai Xingjun tampak semakin gugup. Mata pria gemuk itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, lalu meredup. Ia mengangguk perlahan selesai. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Sutang perlahan. Dewa Bintang peramal ahli dalam menggunakan ramalan ilahi, kata Dewa Bintang Ding Hai. Ramalan ini dapat membantu kita menghindari bencana dan mendatangkan keberuntungan, atau bahkan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Terakhir kali, kita berada dalam situasi hidup atau mati, tetapi berkat Dewa Bintang peramal, kita dapat mengubah bencana menjadi keberuntungan dan lolos dari cengkeraman bahaya dengan mudah. Mungkin, Anda berpikir ramalan ilahi tidak dapat dipercaya, tetapi saya sendiri mengalaminya. Hehehe, hanya kebetulan saja, tawa lelaki gemuk itu. Tuan peramal, apakah pelajaran ini sudah selesai? Tuan Ding Hai menatap pria gemuk itu. Tapi kenapa aku merasa, berbeda dari yang terakhir? Jalan angka ilahi terbagi menjadi 4 alam kalkulasi, spiritualitas, pencerahan, dan pemetikan. Pria gemuk itu mendesah pelan, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah memasuki alam spiritual, dan deduksi jauh lebih sederhana daripada sebelumnya. Apa rincian dari 4 alam angka dewa? Su Tang tiba-tiba bertanya. Alam perhitungan adalah tingkat terendah. Seseorang harus mengerahkan upaya keras dan terus-menerus menyimpulkan untuk nyaris tak melihat takdir surga, dan terkadang bahkan salah menilai. Pria gemuk itu, tak menanggapi pertanyaan Su Tang dengan enteng, segera menjawab, alam spiritual adalah alam telepati. Perhitungan tak hanya lebih mudah, tetapi juga lebih akurat. Di alam pencerahan, deduksi tak diperlukan. Seseorang duduk dengan tenang dan damai, dan tiba-tiba, di tengah ketidakjelasan, ia merasakan sesuatu. Itulah takdir. Jika seseorang dapat mencapai alam pengambilan, takdir menjadi hatinya sendiri. Seseorang dapat menghitung surga, bumi, bahkan ibel dan monster semua makhluk. Segala sesuatu di dunia dapat dihitung. Su Tang terdiam. Sebenarnya, ia menanyakan hal ini sepenuhnya demi tetua agung dari klan Survivor. Menurut perhitungan tetua agung, setelah melangkah ke panggung Raja Jahat, tetua agung telah lolos dari kematian dan memperoleh kehidupan baru. Namun, tetua agung selalu percaya bahwa ia ditakdirkan untuk mati, sehingga di usia senjanya ia tidak lagi membuat deduksi ilahi. Satu-satunya keinginannya adalah menyaksikan takdir yang telah ia simpulkan terwujud satu persatu. Setelah terlahir kembali dan ajal sudah jauh, tetua agung jatuh ke dalam kebingungan. Kemajuannya terlalu lambat dan ia tidak bisa lagi menghitung peruntungan Su Tang. Ia ingin kembali berkultivasi, tetapi numerologi ilahinya telah mencapai puncaknya. Ia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Pelajaran ini telah selesai dan saatnya untuk menyelesaikannya, desak Ding Hai Xingjun. Baiklah, pria gemuk itu menjawab dengan murah hati, lalu mengulurkan tangan dan mengambil cangkang kura-kura itu, lalu perlahan-lahan membawanya pergi. Potongan-potongan bambu di dalamnya tersusun membentuk bintang heksagonal yang rumit dan teratur, dan simbol-simbol ajaibnya berkelap-kelip dengan cahaya redup. Pria gemuk itu memandanginya dan tiba-tiba tertegun. Apakah ini pertanda buruk? Melihat ekspresi pria gemuk itu yang tidak tepat, wajah Ding Hai Xingjun menjadi gelap. Yang lain tidak tahu, tapi dia telah merasakan kekuatan Dewa Bintang peramal. Jika itu bencana, dia akan memilih untuk menyerah. Lagi pula, urat mineral misterius itu ada di sana dan tidak bisa lepas. Mungkin setelah beberapa tahun, jika mereka berhasil menemukannya lagi, keberuntungan akan berpihak pada mereka. Tidak, gumam pria gemuk itu dengan nada lambat. Bukankah ini sebuah bencana? Apakah ini pertanda baik? Tanya Ding Hai Xingjun. Itu, tidak tampak seperti itu. Pria gemuk itu masih belum pulih dari keterkejutannya. Tuan Buke, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kau ragu-ragu seperti ini, sungguh menyebalkan. Tuan Ding Hai sedikit cemas. Aku sudah berkali-kali menyimpulkan angka-angka suci, tapi aku belum pernah melihat pertanda seberuntung ini. Pria gemuk itu mendesah panjang.
64 bintang keberuntungan, semuanya membawa keberuntungan. Jadi, kita pasti bisa berhasil. Ding Hai Xingjun langsung menunjukkan kegembiraannya. Pria gemuk itu tak berkata apa-apa. Matanya menyapu ke antara batang-batang bambu. Tiba-tiba, ia menemukan sesuatu. Ia mengulurkan tangan dan mengambil sebatang bambu. Lalu ia mendesah, syukurlah, syukurlah, akhirnya aku menemukan niat membasmi. Tuan Peramal, bagaimana ini bisa menjadi pertanda buruk atau pertanda baik? Fang Yis bertanya dengan lembut. Jika ke-64 zodiak itu pertanda baik, maka itu pertanda kematian yang pasti, dan tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Pria gemuk itu menjawab, seperti kata pepatah, segala sesuatu akan berbalik ke arah yang berlawanan ketika mencapai titik ekstremnya. Menemukan sedikit saja tanda bahaya adalah hal yang baik bagi kita. Jadi, kita bisa berangkat sekarang, kata Ding Hai Xingjun. Perjalanan ini pasti akan sukses besar, kata pria gemuk itu, sambil melirik Su Tang sambil berbicara. Ada apa? Su Tang mengerutkan kening. Penguasa bintang Ibel, niat jahat ini ditujukan kepadamu. Kita seharusnya baik-baik saja, tetapi kamu harus berhati-hati, kata pria gemuk itu perlahan. Ada lagi, ceritakan semuanya. Jangan hanya menjawab satu pertanyaan saja, kata Fang Yise. Hanya itu yang kumiliki, kata pria gemuk itu sambil tersenyum kecut, kalau kau masih ingin mendengar yang lain, aku harus melanjutkan deduksiku. Mari kita andalkan dia dan lihat bagaimana cara mematahkan niat jahatnya, kata Helan Fei Qiong lembut. Su Tang tetap diam. Tetua Agung telah menggunakan angka-angka dewa untuk menyimpulkannya, dan perhitungannya sangat akurat, jadi dia tidak berani ceroboh tentang angka-angka dewa. Ketika dia mendengar pria gemuk itu mengatakan bahwa ada firasat buruk padanya, dia merasa sedikit khawatir. Oke, pria gemuk itu menjawab, lalu raut wajahnya berubah dari malu-malu menjadi tenang kembali. Ujung jarinya mengetuk-ngetuk bilah bambu seperti sedang memainkan piano, dan jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang. Su Tang dan yang lainnya tidak dapat mengerti, tetapi mereka cukup sabar dan menunggu dalam diam. Setelah sekian lama, lelaki gemuk itu mengucapkan dan matanya mulai berkedip-kedip. Ada apa? Tanya Su Tang. Sebenarnya, energi kematian. Pria gemuk itu bergumam, aku tidak bisa melarutkan energi kematian. Apa maksud energi kematian? Helan Fei Qiong mengangkat sebelah alisnya. Apakah itu berarti dia akan mati? Harapan untuk bertahan hidup sangat kecil. Kecuali, bintang utamanya bersatu kembali. Hanya ada secercah harapan, kata pria gemuk itu. Bisakah kau menjelaskan dirimu lebih jelas? Teriak Helan Fei Qiong. Sebenarnya, aku juga tidak mengerti, kata pria gemuk itu tanpa daya, peramal itu hanya memberitahuku sebatas ini, dan aku sudah menceritakan semuanya kepadamu. Kapan kita harus berangkat? Su Tang bertanya lagi. Kami akan berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan sisanya pada takdir. Kami akan pergi saat kau mengizinkannya, kata pria gemuk itu. Beri aku 2 bulan lagi. Aku perlu memurnikan beberapa harta spiritual, kata Su Tang perlahan. Demi urat mineral itu dan masa depan semua orang di panggung penguasa jahat, ia harus mengambil risiko. Ia tidak bisa membiayai para raja bintang masa depan ini hanya dengan simpanan pribadinya yang sedikit. Setelah mengatakan ini, Su Tang mengabaikan yang lain dan melompat ke arah platform Dewa Jahat. Tunggu sebentar. Helan Fei Qiong berdiri, melesat, dan menyusul Su Tang. Keduanya mendarat di panggung Raja Jahat. Aku merasa pria gendut itu agak aneh, kata Helan Fei Qiong lembut, kalau tidak, sebaiknya kau tidak pergi. Kalian tidak mengerti angka-angka dewa, tapi aku tahu sedikit. Su Tang tersenyum dan berkata, kalau aku tidak pergi, nasib kalian akan berubah. Mungkin tak seorang pun dari kalian akan kembali hidup-hidup. Tetapi, Helan Fei Qiong sangat cerdas dan segera mengerti apa yang dimaksud Su Tang. Jangan khawatir, aku akan memberi sedikit kelonggaran untuk diriku sendiri. Paling buruk, aku bisa memulai dari awal lagi. Su Tang mendesah. Su Tang kembali ke puncak terpencil, mengamati pertumbuhan tunas rumput, dan pergi ke tempat boneka ajaib berlatih. Kemudian, ia meninggalkan panggung Dewa Jahat dan terbang menuju sekelompok patung bersama Xiao Budian dan belalang perak mutan. Tak ada yang berubah di sini. Patung-patung tergantung di udara, sosok-sosok raksasa mereka seakan memenuhi angkasa luas. Ini pertama kalinya bagi si kecil, dan ia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Su Tang tidak berani lengah. Patung-patung itu tidak akan menyerangnya. Ini sudah terbukti berkali-kali. Ia khawatir napas Little Bit dan belalang perak mutan akan memicu serangan patung-patung itu. Untungnya, patung-patung itu tidak bereaksi sama sekali. Su Tang menghela napas lega dan terbang sejenak, jauh ke dalam kelompok patung itu. Prasasti giok merah muncul di hadapannya. Si kecil, tunggu di sini sebentar, kata Su Tang lembut, lalu ia melayang keluar dari punggung belalang perak mutan dan perlahan mendekati lempengan batu giok merah. Melayang mendekat,
Su Tang mengulurkan tangannya, meraih token giok merah di telapak tangannya, lalu menjatuhkannya di kepala sebuah patung. Setelah tenang, Su Tang melepaskan pikiran spiritualnya, perlahan-lahan menyapukannya ke token giok merah. Token giok ini berbeda dari harta spiritual biasa. Harta spiritual tidak memiliki kesadaran. Selama pikiran spiritual seseorang cukup kuat dan bersedia meluangkan waktu, bahkan harta spiritual terkuat pun dapat disempurnakan. Namun, token giok itu jelas memiliki kesadaran spiritualnya sendiri, artinya, ia memiliki kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan, serta memiliki pikiran dan dapat membuat penilaian. Su Tang hanya melihat satu harta spiritual dengan kesadaran ilahi, yaitu benih roh 1000 besar milik Helan Fei Qiong. Helan Fei Qiong bisa melawan arus, mengalahkan kesadaran spiritual harta karun spiritual, dan akhirnya mendapatkan kendali penuh, tetapi ia, Su Tang, tidak berani melakukannya. Kesadaran spiritual spesies spiritual agung hanya bisa menyerang Helan Fei Qiong dengan mengendalikan lingkungan dan berbagai makhluk hidup, sementara lempengan giok merah ini bisa mengendalikan semua patung raksasa. Bahkan Dewa Langit Berbintang pun akan hancur menjadi abu, dan ia tak akan mampu bertahan. Piring giok merah itu memancarkan perasaan hangat, memungkinkan pikiran spiritual Su Tang mengalir bolak-balik. Entah kenapa, piring itu tidak menunjukkan permusuhan terhadap Su Tang. Si kecil menunggu lama dan menjadi sedikit tidak sabar. Ia mendekat dan mendarat dengan lembut di pangkuan Su Tang, menatap penuh rasa ingin tahu ke arah token giok merah di telapak tangannya. Sesaat kemudian, token giok merah itu tiba-tiba bergerak, lalu perlahan berpindah dari telapak tangan Su Tang ke lengannya, lalu melompat berlutut, hampir berhadapan dengan si kecil. Tampaknya token itu juga penasaran dengan si kecil. Bu, apa ini? Si kecil melangkah mundur. Itu adalah harta spiritual yang langka, kata Su Tang. Tapi itu, bisa bergerak sendiri, teriak si kecil. Token giok merah itu tampaknya membuktikan bahwa ia memang dapat bergerak, dan benar-benar melompat beberapa kali di tempat. Si kecil melangkah mundur lagi, dan token giok itu jungkir balik dan mendarat di depan si kecil lagi. Si kecil tiba-tiba berbalik dan berlari ke pinggang Su Tang, sementara liontin giok mengikutinya dari dekat. Si kecil melompat ke bahu Su Tang, melingkari lehernya, melompat ke bahu yang lain, lalu meluncur turun ke dada Su Tang. Lempengan giok itu bergerak sangat lincah dan masih mengikuti si kecil dari dekat. Jika kau datang ke sini lagi, aku akan menghajarmu, teriak si kecil. Lempengan giok itu berhenti bergerak. Sesaat kemudian, lempengan itu berputar dan tiba-tiba mengeluarkan gelembung. Gelembung itu berwarna keemasan, dan gelombang kekuatan spiritual yang tak terlukiskan menyebar. Hah! Si kecil mengulurkan ujung jarinya dan menyentuh gelembung itu dengan lembut energi spiritual yang begitu murni. Piring giok merah itu mulai berputar lagi, lalu mengeluarkan beberapa gelembung berturut-turut, dan semua gelembung itu berhenti di samping si kecil. Apakah ini hadiah untukku? Kata si kecil, terima kasih banyak. Detik berikutnya, token giok merah melayang dan mendarat di sebelah tangan Su Tang, mengenai cincin penyimpanannya. Kemudian, token terus mengenai cincin itu. Mau masuk, Su Tang sedikit terkejut. Ia berpikir sejenak, lalu mengambil token giok merah dan memasukkannya ke dalam cincin. Token giok merah baru saja memasuki cincin penyimpanan dan melayang keluar lagi. Su Tang yang memutuskan apakah token itu bisa masuk atau tidak, tetapi ketika token itu ingin keluar, Su Tang menghentikannya. Kemudian, token giok merah jatuh di depan Xiao Budian lagi, kali ini memuntahkan kristal kesadaran ilahi, yang jelas-jelas baru saja dicuri dari cincin penyimpanan Su Tang. Apakah kamu akan memberikan ini kepadaku juga? Tanya si kecil. Su Tang bingung harus tertawa atau menangis. Ini jelas perampokan. Mengambil barang-barangnya sebagai hadiah. Si kecil sepertinya sudah mendapatkan jawabannya. Ia berhenti sejenak lalu berkata, tapi aku tidak bisa selalu meminta hadiahmu tanpa imbalan. Kamu mau apa? Piring giok merah itu segera berbalik, memperlihatkan punggungnya kepada si kecil. Kilatan cahaya melintas, dan retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di punggungnya. Kau ingin aku membantumu menyembuhkan lukamu? Little Bit mengerti, lalu dia menatap Su Tang, karena Su Tang dengan tegas melarangnya menggunakan kemampuan itu. Su Tang bahkan lebih terkejut lagi. Little Bit memang bisa menyelamatkan nyawa, dan memang benar, tetapi token giok itu seharusnya hanyalah harta spiritual tanpa napas kehidupan. Mungkinkah kekuatan spiritual unik Little Bit berperan? Setelah ragu sejenak, Su Tang mengangguk sedikit. Si kecil mengangkat ujung jarinya yang halus, dan cahaya keemasan menyala seperti nyala lilin, jatuh di bagian belakang lempeng giok merah. Cahaya keemasan itu menyatu dengan celah-celah kecil, dan lempeng giok itu tiba-tiba mengeluarkan suara berderit. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tarikan napas berlalu, dan retakan di bagian belakang token giok menghilang dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata terbuka.
Cahaya keemasan semakin redup, dan hanya sebagian kecil retakan yang menghilang. Segera setelah itu, token giok itu melompat lagi dan terus menghantam cincin penyimpanan Su Tang, seolah-olah ingin masuk. Su Tang mengulurkan tangan dan mengambil token giok itu, tetapi kali ini ia tidak memasukkannya ke dalam cincin. Sebaliknya, ia menoleh dan berkata kepada Little Bit, katakan padanya bahwa kau juga perlu istirahat. Token giok itu penting, tetapi tubuh Little Bit lebih penting. Ia tak bisa melupakan kesedihan tak berdaya di hatinya ketika ia merasakan napas Little Bit semakin melemah. Ia telah bekerja keras membesarkan Little Bit agar sehat dan bersemangat, dan ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku sangat lelah setelah membantumu kali ini. Bisakah aku membantumu beberapa hari lagi? Kata si kecil dengan tegas. Token giok merah itu tidak lagi mengenai cincin penyimpanan Su Tang, melainkan berbalik dan melayang di depan Xiao Budian. Benda ini memang sangat aneh. Ia tidak punya mulut, tetapi bisa memuntahkan sesuatu. Ia tidak punya mata, tetapi Su Tang tahu bahwa benda itu pasti sedang menatap Xiao Budian. Sayang, apa kau bisa mendengarnya bicara? Tanya Su Tang lembut. Ia tidak berbicara, tapi aku bisa tahu apa yang sedang dipikirkannya, jawab si kecil. Tanyakan lagi apakah dia bersedia mengikutimu, kata Su Tang. Maukah kamu ikut denganku? Tanya si kecil. Token giok merah itu bereaksi. Ia jatuh ke depan, dan dengan sendewa ringan, mengangkat si kecil dan melayang. Su Tang merasa lega. Awalnya ia ingin menempa token giok itu, tetapi mengingat kekuatan patung-patung itu, proses penempaannya akan memakan waktu bertahun-tahun. Kini setelah token giok itu bersedia mengikuti si kecil, tidak ada bedanya apakah token itu ditempa atau tidak. Yang sebenarnya ia butuhkan adalah menggunakan kekuatan penghancur dahsyat dari patung-patung itu saat diperlukan. Katakan lagi padanya untuk membawa semua patung ini bersamanya, kata Su Tang lagi. Si kecil mengulanginya lagi, lalu mengangkat tangannya dan menatap Su Tang. Bu, apa itu raksasa jahat? Basmi raksasa jahat. Su Tang tertegun mendengar pertanyaan itu. Ia merenung sejenak lalu menggelengkan kepala, entahlah. Di bawah panggung penguasa jahat, Fang Yize terbang dari jauh, mendarat dengan ringan di rerumputan, lalu berkata kepada penguasa bayangan ibel, giliranmu. Sang Raja Bintang Bayangan Ibel tidak berkata apa-apa. Ia bangkit dan berubah menjadi hantu yang menutupi langit dan matahari, lalu terbang menjauh. Mereka tahu bahwa masih ada kultivator garis keturunan naga sejati di alam roh. Untuk mencegah bahaya, mereka memutuskan untuk menempatkan beberapa penguasa bintang secara bergantian berpatroli di area sekitar. Orang-orang di panggung penguasa jahat terlalu arogan dan bahkan bermeditasi di hutan atau di padang rumput. Atau, mereka terlalu mempercayai kekuatan Su Tang. Lagi pula, mereka belum pernah melawan penguasa bintang sejati dan tidak mengerti betapa mengerikannya seorang penguasa bintang. Fang Yize duduk di kursi dan mengobrol dengan tenang bersama Helan Fei Qiong, penguasa bintang Ding Hai dan penguasa bintang Buke. Sedangkan penguasa bintang Sanbao dan penguasa bintang Aojian, mereka berjongkok di bawah pohon besar dengan raut wajah yang dirugikan. Semua orang telah mengeluarkan perintah untuk tidak berbicara karena mereka benar-benar tidak tahan dengan kebisingan. Mereka menyimpan segudang keluhan di hati, tetapi dengan penguasa bintang Buke yang mengawasi mereka, mereka tidak berani melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Setelah mengobrol sebentar, bayangan Demon Shadow Star Lord tiba-tiba datang dari jauh, dan ketika mendarat di tanah, ia mengembun menjadi bayangan berbentuk manusia lagi. Apa yang terjadi? Fang Yis tercengang. Ada sesuatu yang aneh datang ke sana. Kata Raja Bintang Bayangan Ibel, suaranya terdengar sedikit panik. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat datang dari kejauhan. Fluktuasi itu sangat aneh, tampak sangat tua, dan tampak dipenuhi dengan rasa dekadensi yang mendalam, tetapi sangat kuat, seolah-olah ingin menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Itu, Helan Fei Qiong perlahan berdiri. Ayo pergi dan lihat, kata Ding Hai Xingjun. Sekelompok orang melompat satu demi satu dan bergegas menuju ke arah asal fluktuasi kekuatan spiritual. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, bayangan gelap tak berujung muncul di mata mereka. Fluktuasi kekuatan spiritual itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Helan Fei Qiong dan yang lainnya berpengalaman dan telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan kengerian di bawah bayang-bayang fluktuasi itu. Tidak perlu berkelahi, mereka secara naluriah tahu bahwa mereka tidak sebanding dengan pihak lain. Bum bum bum, deretan patung-patung menjulang perlahan melayang. Tekanan dahsyat itu bahkan menembus hingga ke tulang. Apa itu? Helan Fei Qiong tersentak. Alam spiritual ini telah disegel. Bagaimana mungkin masih ada hal seperti itu? Fang Yis juga bingung. Formasi pembasmi ibel kuno. Pasti itu formasi pembasmi ibel kuno. Ding Hai Xingjun tiba-tiba berteriak, pergi. Cepat pergi.
Itu dia, sang penguasa bintang bayangan Ibel memiliki penglihatan yang sangat tajam dan dialah orang pertama yang menemukan sosok Sutang. Siapa yang kau bicarakan? Teriak Fang Yize. Pada saat ini, sosok Sutang telah bergegas keluar dari kelompok patung dan mendekati mereka. Jangan bergerak, teriak Sutang dengan suara berat. Patung-patung besar itu berhenti, dengan cahaya merah menyala di mata mereka. Ketika Helan Fei Qiong dan yang lainnya muncul, Sutang merasakan aura lempengan giok merah itu tiba-tiba menegang dan menjadi bermusuhan. Sebenarnya, dilihat dari fluktuasi yang dipancarkan Helan Fei Qiong dan yang lainnya, token giok itu tidak perlu segugup itu. Lagi pula, token itu telah menghancurkan makhluk-makhluk agung setingkat dewa langit berbintang berkeping-keping beberapa kali. Mungkin itu ada hubungannya dengan luka-lukanya. Retakan tebal di bagian belakang token giok menunjukkan bahwa token itu pernah mengalami serangan dahsyat di masa lalu. Helan Fei Qiong dan yang lainnya saling memandang dan berhenti di tempat mereka berada. Sutang menghela napas, merasa sedikit ragu. Awalnya ia berniat menempatkan semua patung itu di pintu keluar dan menunggu segel alam spiritual ini menghilang. Jika ada musuh asing yang menyerang, patung-patung itu akan menjadi garis pertahanan pertama dan satu-satunya bagi panggung dewa jahat. Namun, emosi token giok merah agak sulit dikendalikan. Jika ia mengamuk dan membombardir platform penguasa jahat, akibatnya akan sangat buruk. Jangan bikin masalah, Xiao Hong. Kata si kecil kepada kartu giok, mereka semua orang baik. Kalau kamu menyakiti mereka, ibu akan marah. Entah apakah kata-kata si kecil itu berhasil, tetapi aura yang dipancarkan token giok itu langsung stabil. Kemudian, tubuh token giok itu berputar dan mengeluarkan suara batuk, seperti orang yang tersedak air sungai. Di mana kau menemukan benda-benda ini? Tanya Helan Fei Qiong perlahan. Mereka sudah menyelamatkanku 2 kali. Sutang mendesah, pertama kali ketika aku dikejar dan tak punya tempat untuk melarikan diri, dan aku kebetulan bertemu mereka di medan bintang. Kedua kalinya di sini, ketika aku dikejar lagi dan kebetulan bertemu mereka lagi. Ini bukan benda, ini formasi pembasmi kejahatan kuno. Gumam Ding Hai Xingjun sambil terengah-engah dan menggertakkan giginya. Formasi pembasmi Ibel kuno. Sutang terdiam. Apakah semua patung itu disebut roh raksasa pembasmi Ibel? Kau juga tahu itu, kata Ding Hai Xingjun. Aku tidak tahu mereka membentuk formasi spiritual, kata Sutang. Lalu bagaimana kau tahu mereka adalah roh raksasa pembasmi kejahatan? Tanya Ding Hai Xingjun. Hal-hal dalam formasi itu memberitahuku, jawab Sutang. Kau sudah menaklukkan roh formasi. Ding Hai Xingjun terkejut. Ini bukan soal menaklukkanku. Kita berteman saja dulu, kata Sutang. Keberuntunganmu, sungguh gila. Ding Hai Xingjun tersenyum pahit. Hanya dikejar-kejar seseorang akan membawamu bertemu dengan arai pembasmi Ibel Agung. Aku sudah dikejar-kejar seseorang setidaknya 1.800 kali, dan kenapa selalu berakhir dengan bencana? Aku sudah bersyukur kepada dewa karena telah menyelamatkan hidupku. Bagaimana bisa kau dibandingkan dengannya? Kata lelaki gemuk itu tiba-tiba. Ding Hai Xingjun tertegun sejenak, lalu perlahan berbalik menatap pria gemuk itu, nadanya menjadi serius. Bu ke Xingjun, apa maksudmu dengan ini? Ah, Tuan Ding Hai, tolong jangan tersinggung. Saya hanya bicara tanpa berpikir. Pria gemuk itu tersadar dan berkata cepat, saya sama sekali tidak bermaksud memfitnah Anda. Saya hanya mengatakan bahwa Anda tidak layak untuknya. Tidak, hanya saja, keberuntungannya tidak sebanding dengan kita. Pria gemuk itu tersenyum pahit saat menjelaskan, tetapi dia terus melirik pria kecil itu dari sudut matanya. Ding Hai Xingjun cukup murah hati. Melihat pria gemuk itu menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya dengan cemas, ia tahu bahwa pihak lain tidak bermaksud menghinanya, jadi ia membiarkan masalah itu berlalu. Ia kemudian mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada Sutang, kau ingin membawa arai roh pembasmi kejahatan. Ini bukan lelucon. Jika kau tidak bisa mengendalikan arai roh, konsekuensinya akan sangat buruk. Formasi kuno untuk menghukum kejahatan. Panggung penguasa kejahatan. Agak sial, gumam pria gemuk itu dalam hati. Itu cuma nama. Sutang tampak tenang, tetapi hatinya tertegun. Lalu ia menoleh ke arah si kecil dan berkata, kalian main di sini dulu. Jangan kemana-mana, aku akan kembali lagi nanti. Aku mengerti, jawab si kecil dari kejauhan. Sutang meninggalkan formasi pembasmi kejahatan kuno di sini dan kembali ke panggung dewa jahat bersama Helan Fei Qiong dan yang lainnya. Ia segera menemukan pedagang domain bintang dan memanggilnya. Seperti yang kau tahu, alam spiritual ini telah disegel. Sutang bertanya dengan suara pelan menurutmu, butuh berapa lama sampai segelnya terbuka? Sulit untuk mengatakannya, jawab pedagang wilayah bintang sambil berpikir, sependek 3 hingga 5 tahun, atau sepanjang 70 hingga 80 tahun. Harta karun ajaib apa yang kau pinjam terakhir kali kau masuk? Sutang bertanya lagi,
Jika orang lain juga mendapatkan harta karun ajaib seperti itu, apakah mereka bisa masuk juga? Itu tanduk naga, sangat langka, jawab pedagang antar bintang itu. Biasanya, mustahil. Kami menemukan jalan rahasia dan segelnya di luar, karena tahu kau mungkin terjebak di dalamnya. Itulah sebabnya aku pergi ke berbagai wilayah bintang untuk mendapatkan tanduk naga. Sedangkan untuk kultivator lain, meskipun mereka punya tanduk naga, percuma saja jika mereka tidak bisa menemukan pintunya. Apa menurutmu mereka bisa menemukan tempat acak di wilayah bintang, mengorbankan tanduk naga, lalu masuk ke sini? Kalau begitu aku merasa lega, kata Su Tang lembut. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata pedagang wilayah bintang. Lihatlah Ding Hai Xingjun. Dia tampak sangat percaya diri. Dan pria gemuk itu agak aneh. Dia bilang kita sangat beruntung, jadi itu pasti benar. Kita akan kembali paling lama 1 atau 2 tahun lagi. Tidak akan ada yang berubah di sini, kecuali salah satu kultivator tingkat penguasa agung dari garis keturunan naga sejati itu lolos. Ya, aku tahu itu. Su Tang mengangguk mulai besok, aku akan melacak keberadaan mereka di mana-mana. Bagaimana kau tahu ada berapa orang di sana? Pedagang wilayah bintang itu tercengang. Aku tidak perlu tahu, kata Su Tang. Keesokan harinya, Su Tang kembali ke tempat di mana formasi Zuxi kuno berada, dan melihat 3 makhluk kecil sedang mengoceh tentang sesuatu di sana. Apa ini? Tanya burung biru sambil mematuk token giok dengan paruhnya dengan rasa ingin tahu. Piring giok itu mengeluarkan suara batuk, dan burung biru itu seperti terpukul keras. Ia terjungkal dengan kepala lebih dulu, dan bulu-bulu burung yang berhamburan beterbangan kemana-mana. Sakit sekali, sakit sekali, sakit sekali. Burung biru itu melompat dan berputar kesakitan. Jangan konyol, si kecil mengangkat tangannya dan menepuk token giok itu juga teman. Batuk-batuk-batuk. Piring giok itu mengeluarkan suara batuk terus-menerus. Kau masih ingin aku menyembuhkanmu? Mata si kecil melirik ke atas dan ke bawah, memperlihatkan tatapan licik yang langka. Itu tidak akan berhasil. Pertama, aku belum pulih. Kalau aku sampai kelelahan, ibu pasti akan patah hati. Kedua, ibu pernah bercerita tentang membesarkan musuh untuk melindungi diri sendiri. Kalau aku menyembuhkanmu, lalu kau jadi tidak takut dan membuat masalah, apa yang akan terjadi? Ya. Jangan diobati, dia orang jahat. Burung biru itu menyimpan dendam dan langsung memfitnahnya, tetapi ia masih sangat ketakutan, bersembunyi di balik si kecil sambil berbicara. Batuk-batuk, batuk-batuk. Piring giok itu sangat cemas. Ia sama sekali tidak berminat memperhatikan burung biru itu. Ia berputar-putar di sekitar burung kecil itu, dan batuknya semakin cepat. Burung biru itu sangat ketakutan karena pihak lain akan membalas dendam padanya sehingga ia terus bersembunyi di sekitar si kecil. Gadis kecil itu mengabaikan mereka dan bergumam dalam hati, aku sangat pintar dan hebat, mampu memunculkan ide cemerlang seperti itu. Lalu ia menyisir rambutnya dengan gembira. Namun, burung biru dan token giok itu berputar-putar di sekelilingnya, yang satu berkicau dan yang lainnya batuk, yang membuatnya kesal. Ia lalu mengayunkan tinju kecilnya dan memukul kepala burung biru itu hingga terjatuh. Kemudian ia menendangnya dan menjatuhkan token giok itu ke tanah. Si kecil menginjak token giok dan berteriak, bisakah kalian berhenti membuat masalah? Burung biru itu akhirnya terdiam, berjuang untuk berdiri, mata kecilnya penuh dengan keluhan, dan kemudian dengan lembut menyisir bulu-bulunya yang berantakan dengan paruhnya. Token giok itu tak yakin. Ia memutar tubuhnya dan menyelinap keluar dari bawah kaki anak laki-laki itu, sambil terbatuk berulang kali. Bukannya aku tidak mau mengobatimu. Aku sudah menolongmu terakhir kali, tapi lukamu terlalu parah. Kata si kecil serius, kalau aku mau menyembuhkan mereka semua, butuh setidaknya ratusan tahun. Batuk-batuk-batuk, Yu Pai mulai batuk lagi. Baiklah, kalau kamu bisa menunggu, aku akan mengobatimu pelan-pelan. Si kecil lalu mengganti topik tapi. Burung biru itu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan token giok itu berhenti batuk, menunggu kata-kata berikutnya dari si kecil. Si kecil melihat ini, lalu melihat itu, lalu dia marah kalian berdua idiot. Aku sudah bilang, tapi kalian harus bertanya lebih lanjut. Kalau tidak bertanya, bagaimana aku bisa menjawabnya? Aduh, Bluebird mendesah tapi apa? Batuk. Plakat giok juga mulai ikut bersenang-senang. Tapi, karena aku sudah banyak membantumu, apa kau juga harus membantuku? Si kecil tersenyum licik lagi. Token giok itu tiba-tiba terdiam, dan setelah beberapa lama, ia terbatuk pelan. Oh, apa gunanya bersikap sopan begitu? Kita cuma teman. Terlalu formal. Si kecil melambaikan tangannya dan berkata, sebenarnya, saat aku menyembuhkan lukamu, aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Kau mengerti, jika kau hidup setahun lagi, aku akan hidup setahun lebih sedikit. Jadi, kau harus bersumpah untuk melakukan apa yang kukatakan.
Jangan khawatir, aku tidak tahu siapa yang memperlakukanmu seburuk itu sebelumnya, tapi aku di sini untuk memastikan kau aman. Bahkan jika kau dipukuli lagi, aku bisa menyembuhkanmu segera. Token giok itu terdiam lagi. Little Bit menatap Bluebird dan berkata, Xiao Xing, menurutmu apa yang kukatakan masuk akal? Masuk akal sekali. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya, jadi tentu saja ia harus mendengarkanmu. Burung biru itu menoleh ke token giok dan berkata, ingat, kau tidak hanya harus mendengarkannya, tetapi juga aku. Jika aku tidak membelamu, kau. Apa urusanmu? Si kecil sudah memanfaatkan burung biru itu, jadi dia langsung menghancurkan dan menendangnya. Aku bosnya, dia harus mendengarkanku. Token giok itu terdiam cukup lama, dan tiba-tiba terdengar suara batuk pelan. Namun, kali ini suara batuknya terdengar sangat teratur, dan benar-benar terdengar angin dan guntur di udara, dengan frekuensi yang konsisten dengan suara batuknya. Ketika suara batuk berubah cepat, suara angin dan guntur juga semakin kuat. Itu, Su Tang menatap langit dengan takjub. Suara batuk token giok itu seperti jimat paling kuno, yang ternyata menyebabkan perubahan aneh pada fenomena langit. Setelah beberapa saat, suara batuk dari piring giok berhenti, suara angin dan guntur juga perlahan mereda, dan semuanya kembali tenang. Baiklah, kata si kecil sambil tersenyum, lalu teringat sesuatu mari kita menjadi saudara sumpah, agar kita bisa menjadi saudara yang baik mulai sekarang, berbagi suka dan duka bersama. Oke, aku mengerti pentingnya persaudaraan. Burung biru itu setuju berulang kali mulai sekarang, kau bosnya, aku bosnya, dan itu. Bukan, yang kedua, si kecil menyela, mulai sekarang, kamu tidak hanya harus mendengarkan aku, tapi juga mendengarkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Burung biru itu langsung berantakan tertiup angin aku baru saja membantumu. Kau telah menolongku, tapi siapa yang membuatmu menjadi yang paling tidak berguna? Meskipun begitu kuat, ia harus mendengarkanmu. Sungguh tidak adil baginya. Si kecil mengajarinya dengan sungguh-sungguh akulah yang paling adil. Tapi, kau tidak sekuat itu. Bagaimana mungkin kau layak menjadi bos? Burung biru itu bertekad untuk bertarung sampai mati, dan menjatuhkan si kecil dari posisi bos meskipun keduanya terluka. Tapi aku menyelamatkannya. Si kecil mengedipkan matanya tanyakan pada dirimu sendiri apakah ia menurutimu, lalu tanyakan lagi apakah ia akan menurutimu. Kalau begitu, kalian berdua bisa jadi saudara angkat, tapi jangan masukkan aku. Burung biru itu berkata dengan marah, aku tidak mau bermain dengan anak-anak sepertimu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, kata si kecil perlahan. Ibu sudah memindahkan keluarga kita ke sini, dan mulai sekarang, ini semua milikku. Kalau kau tidak mau jadi saudaraku, pergilah. Tapi kalau aku menemukanmu lagi, aku tidak akan sopan lagi. Aku suka merampok sarang burung dan memanggang telur burung. Kalau tidak, aku akan memperlakukanmu seperti burung puyuh panggang. Piring giok itu tiba-tiba terbatuk dan mengeluarkan gelembung. Begitu gelembung itu melayang, gelembung itu meledak dan berubah menjadi bola api kecil. Jelas, bola itu sedang menyemangati si kecil. Bluebird tidak menyangka akan dikhianati habis-habisan. Ia merasa sedih dan marah yang tak dapat dijelaskan, namun enggan menerima kenyataan. Ia berdalih, siapa bilang aku tidak punya kemampuan? Akan kuberitahu apa yang bisa kulakukan, dan membuatmu takut setengah mati. Aku di sini. Apakah kemampuanmu sehebat ini? Si kecil menyela. Burung biru itu langsung terdiam. Token giok itu mengguncang tubuhnya, dan patung-patung di dekatnya tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung. Suara-suara itu menyatu, dan getarannya menjadi semakin keras dan kuat, bagaikan kekuatan surga. Su Tang menghela napas panjang dan melompat ke arah si kecil. Si kecil mendongak dan memanggil sambil tersenyum, Bu. Nyatanya, Su Tang tidak menyembunyikan sosoknya. Ketiga anak kecil itu sudah lama memperhatikan Su Tang, tetapi dunia spiritual anak-anak sangat mudah untuk difokuskan. Layaknya ketika anak-anak bermain dengan mainan, orang dewasa berjalan di sekitar mereka. Mereka menyadari keberadaan orang dewasa, tetapi mereka tidak dapat berkonsentrasi. Tatapan Su Tang tertuju pada token giok itu. Setelah suara angin dan guntur antara langit dan bumi berhenti, ia merasa ada ikatan ekstra antara dirinya dan token giok itu, yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Awalnya aku ingin mengajakmu jalan-jalan ke tempat lain, kata Su Tang lembut, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalian bisa bermain di sini. Aku akan membawa Akiao pergi. Nak, apa kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Aku tahu, kata si kecil dengan tegas, Bibi Xiaoru mengajariku bahwa kita tidak takut dipaksa melakukan hal-hal buruk, kenapa kita ada di sini? Kau tidak ingin mempelajari hal-hal baik, tapi hanya mempelajari hal-hal ini. Su Tang bingung harus tertawa atau menangis. Tidak mungkin, si kecil terkekeh, Bibi Xiaoru waktu itu bilang kita tidak takut dipaksa menjalin hubungan,
tapi setelah memaksa seseorang, kita harus memperdalam perasaan kita. Bibi Xiaoru juga bilang perasaan adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan di dunia, tapi juga yang paling bisa diandalkan. Bisa diandalkan atau tidaknya perasaan itu tergantung pada diri kita sendiri. Bibi Xiaoru bilang, Bu, ibu juga dipaksa menjalin hubungan waktu itu. Tapi seberapa dekat kalian berdua sekarang? Bahkan saat ibu tidur. Oke, teriak Sutang. Benar, ibu hanya tidur dengan Bibi Xiaoru dan siang-siang. Kakak Xiaohe sangat baik dan menyenangkan, dan kamu belum. Diam, Sutang Zhen sedikit kesal, jangan bicara omong kosong lagi. Ada apa denganku? Ini pertama kalinya si kecil melihat Sutang begitu marah. Ia tak bisa menahan diri untuk cemberut, air mata berlinang di matanya. Sutang merasa sakit kepala. Apa si kecil juga butuh pendidikan pencerahan otak pembawa sial? Jangan bicara soal tidur lagi. Jangan bilang siapa-siapa, kata Sutang. Oh, si kecil berhenti sejenak, Bu, apa yang akan ibu lakukan dengan Akiao? Bukankah sudah kubilang sebelumnya kalau ada beberapa orang jahat bersembunyi di sini? Aku harus menemukan mereka semua sebelum aku pergi, kata Sutang. Haha, biarkan aku membantumu. Teriak burung biru kecil itu tiba-tiba. Kau membantuku. Bagaimana kau bisa membantu? Sutang tertegun. Aku punya banyak teman, dan mereka ada di mana-mana di sini, seru burung biru. Dulu aku bermain petak umpet setiap hari selama bertahun-tahun. Dimanapun mereka bersembunyi, aku selalu bisa menemukan mereka. Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Sutang merenung. Cek, aku memang hebat. Burung biru itu dengan bangga membentangkan sayap kecilnya dan menatap si kecil dengan mata menyipit. Baiklah, ikutlah denganku, kata Sutang. Burung biru itu segera terbang. Awalnya ia mendarat dengan ragu-ragu di bahu Sutang. Melihat Sutang tidak bereaksi, ia mendarat dengan percaya diri. Bagaimana kau akan membalasku karena telah membantumu seperti ini? Tanya burung biru. Membalas. Sutang tertegun mendengar pertanyaan itu. Ia memikirkannya, mengeluarkan beberapa pil pereda jiwa dari cincinnya, dan bersiap untuk mengusir burung biru itu. Mari kita menjadi saudara sumpah. Burung biru itu tampak semakin bangga. Sutang jelas lebih kuat daripada Xiao Budian. Jika bisa menjadi saudara angkat dengan Sutang, statusnya akan lebih tinggi daripada Xiao Budian. Perhitungan burung biru memang benar, tapi juga bodoh. Aku bukan saudara angkatmu. Sutang langsung murka. Ia mencengkeram burung biru di telapak tangannya dengan punggung tangan, lalu melompat ke arah belalang perak mutan yang berputar-putar di kejauhan. Apa yang dikatakan Xiao Bitan tentang merampok sarang burung dan memanggang telur burung hanyalah ancaman. Ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Itu sudah menjadi sifatnya. Namun Sutang berani melakukan apa saja. Jika burung biru itu tidak mau bekerja sama, ia mungkin akan mencabut semua bulunya saat berikutnya. Oh, lepaskan aku, teriak Bluebird di telapak tangan Sutang. Jaga sikapmu, teriak Sutang, lalu dia sedikit mengaktifkan lampu ajaib, dan kilatan api terang pun muncul. Bos, tolong aku, tolong aku. Bluebird menyerah untuk membangun hubungan dengan Sutang dan mulai meminta bantuan Little Bit Boss, kamu bilang kita harus berbagi suka dan duka. 1000.